Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari My channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan seleksi akademik PPG PGSD 2023. Ini kita dapat info bahwa tahun ini teman-teman akan diadakan seleksi akademik PPG lagi. Bagi teman-teman yang belum terakomodir pada tahun kemarin atau belum bisa ikut di PPG tahun 2022, teman-teman bisa mempersiapkan diri menghadapi seleksi akademik di 2023 ini. Semoga dengan program yang kita berikan ini nanti teman-teman bisa lolos di UPPPG ya, bisa lolos di seleksi akademiknya gitu atau pretestnya gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nanti pembahasan program kita adalah diambil per indikatornya. Jadi kita akan bahas tuntas indikator-indikatornya dari indikator pertama sampai indikator 100. Nah kita mulai dulu yang paling ringan dulu dari indikator 21 sampai 30. Selamat menikmati ya teman-teman. Dan semoga belajar kita nanti tembus gitu untuk PPG atau pretest PPG 2023 nanti. Oke, silakan simak baik-baik penjelasannya. Kita mulai saja. Awalnya nomor 1 ya, kita bacakan dulu soalnya. Globalisasi merupakan dampak positif dan dampak negatif. Globalisasi menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Teknologi informasi menyebabkan masuknya informasi dengan segala jenis tanpa terkendali. Hal ini membawa dampak positif dan negatif. Pertanyaannya nanti dibolak-balik, langsung aja teman-teman, nanti kalau ada soal seperti ini langsung ke soalnya aja ya. Yang termasuk dampak negatif globalisasi kan gitu lebih mudah kan gitu ya, menghemat waktu. Kita lihat ya yang A. Memudarnya nilai-nilai keimanan dan keyakinan beragama itu yes masuk, itu juga dampak negatif globalisasi, ini jelas ya. Mudahnya transportasi itu jelas dampak positif gitu ya. Teknologi dan informasi yang berubah cepat ini dampak positif juga. Masuknya investasi dari luar negeri itu juga dampak positif. Mudahnya masuknya tren baru dari luar negeri ini juga positif. Jadi yang dampak negatif ya memudahnya nilai-nilai keimanan dan keyakinan beragama. Jawabannya tepat adalah opsi A. Berikutnya, proses pembelajaran IPS yang dilaksanakan di sekolah madrasah selama ini lebih ditekankan kepada penguasaan bahan materi pelajaran sebanyak mungkin, sehingga suasana belajar bersifat kaku, terpusat pada satu arah, serta tidak memberikan kesempatan bagi siswa-siswa untuk belajar lebih aktif. Kegiatan pembelajaran tersebut dalam prinsip-prinsip pedagogik menempatkan guru pada peran titik-titik. Apakah mengajarannya dengan textbook, menguasai kelas metode expository, menumbuhkan budaya belajar verbalitik, memindah pengetahuan kepada peserta didik, melakukan penilaian yang berorientasi kognitif. Oke, di sini teman-teman nanti ada soal seperti ini pembelajaran IPS. Soalnya hampir mirip dan pilihan gandanya hampir mirip, tapi cara menjawabnya berbeda. Saya ulangi lagi, soalnya mirip, opsi pilihan gandanya mirip, tapi soalnya berbeda. Yang di sini yang tanyakan teman-teman fokus ke pertanyaannya. Kegiatan pembelajaran tersebut dalam prinsip pedagogik menempatkan guru pada peran titik-titik. Jadi kita fokusnya di sini adalah peran guru. Ya, kalau melihat situasi pembelajaran IPS di situ peran guru sebagai apa, gitu ya. Oke, kalau saya akan berikan macam-macam permasalahan IPS yang ada di sekolah ya, sekolah dasar terutama. Nanti saya jelaskan mana yang bagian dari peran guru, mana yang menjadi peran dari yang jadi kelemahan dari pelajaran IPS itu sendiri, persepsi ya, mana yang menjadi permasalahan bagi siswa gitu ya. Dari narasi soal tadi kita bisa menyimpulkan ada beberapa faktor gitu ya pada pembelajaran IPS. Yang pertama itu peran guru nih ya. Guru hanya berusaha memindahkan pengetahuan yang dimilikinya kepada siswa tanpa memberikan kesempatan yang memadai kepada siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Jadi peran guru di situ hanya sebagai satu-satunya sumber dari transfer knowledge, ya, pemindah pengetahuan. Yang kedua, adanya guru itu punya asumsi bahwa pembelajaran IPS mengajarkan fakta dan sejarah kepada siswa. Itu guru, dari sisi guru. Sekarang kita lihat dari sisi mata pelajarannya. IPS itu kurang populer dan menjadi mata pelajaran kelas 2 di mata siswa dan orang tua. Gitu ya.
Proses pembelajaran IPS di sekolah dasar lebih ditekankan pada penguasaan bahan materi pelajaran sebanyak mungkin karena memang IPS itu terdiri dari geografi, ekonomi, sejarah, jadi banyak sekali gitu ya. Maka penguasaan materi pelajaran itu dianggap penting. Itu masalah persepsi yang 3-4 itu ya terhadap pelajaran IPS. Yang kelima, 6 kita masuk ke permasalahan yang dialami oleh siswa. Jadi suasana belajar si kaku terpusat satu arah ini konteks ya. Ini permasalahannya pada konteks pengelolaan kelasnya. Suasana belajar di kelas, belajarnya kaku terpusat pada satu arah. Kemudian untuk siswanya yang warnanya biru. Budaya belajar lebih ditandai hafalan dan daripada budaya berpikir. Siswa menganggap bahwa pelajaran IPS adalah pelajaran hafalan saja. Ini ya persepsi siswa. Jadi itu. Jadi kita bisa menerangkan dari berbagai persepsi. Yang pertama guru, yang kedua IPS itu sendiri, yang ketiga adalah pengelolaan kelas, yang keempat adalah dari segi siswa. Nah, kalau kita kembali ke soal, ini posisi guru berarti yang awal tadi ya, prinsip pedagogiknya guru berarti yang mana? Ya jawaban yang paling tepat adalah pemindah pengetahuan kepada peserta didik. Ini fungsi pedagogiknya di sini. Kenapa tidak menguasai kelas dengan metode ekspositori? Ekspositori itu ada tanya jawabnya di situ, gitu ya. Ada tanya jawabnya di situ. Nah, di situ kan kesannya kan hanya kaku, terus pada satu arah, tidak memberikan kesempatan siswa untuk belajar lebih aktif. Kalau ekspositori lebih aktif daripada ceramah, teman-teman. Aktif bertanya, tapi memang sistemnya adalah direct learning. Ya. Menumbuhkan budaya verbalitik itu bukan posisi guru ya, bukan permasalahan pada posisi guru tapi pada siswa. Mengajar hanya berdasarkan textbook itu juga bukan peran dari pedagogi guru tapi sistem pengajarannya gitu ya, pengelolaan kelasnya. Oke. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Ini tentang apa? Langsung saja kita menuju ke soalnya ya. Kalimat yang dicetak miring termasuk kalimat efektif karena titik-titik. Oke, yang dicetak miring pada soal ini karena tulisannya hampir sama semua, maka kita warnai merah itu ya. Jadi rencana penerapan PSBB di DKI menggambarkan secara lugas bahwa menyandingkan kebijakan pencegahan penyebaran COVID dan pemulihan ekonomi sulit jalan beriringan. Nanti bacanya panjang sekali ya. Tapi soalnya hampir mirip teman-teman. Jadi soal seperti ini banyak sekali ya. Ini saya berikan garis bawahnya, garis besarnya seperti ini. Nanti teman-teman lihat aja ciri-cirinya. Saya membuatkan ini ya, bagaimana mengenali ciri-ciri dari kalimat efektif itu secara singkat aja sih. Oke, apakah menunjukkan kalimat yang lugas tegas, menggunakan kata dengan hemat sehingga terkesan efektif, menunjukkan kalimat yang logis dan tidak taksamana. Taksamana itu ambigu teman-teman, bias ya. Kemudian menggunakan bentuk kata yang sejajar itu paralel, yaitu kata berimbuan poan. Menggunakan kata yang memiliki makna yang bersama. Yang bersama itu sama juga dengan apa ini? Keterpaduan ya. Oke. Kita akan bahas ya. Ini itu yang menjadi fokus kita yang ini, kalimat ini. Kenapa ini disebut kalimat efektif? Oke, kalau teman-teman lihat ciri khas ini ya, teman-teman perlu lihat yang ini. Ini. Ada konjungsi dan atau koma atau banyak ya. Atau banyak. Nah, lebih dari satu frasa yang seperti ini. Rencana penerapan PSBB di DKI menggambarkan secara lugas bahwa menyandingkan kebijakan yang disandingkan adalah pencegahan dan pemulihan. Ini ada dua ya. Kalau ada dua bersandingan seperti ini sama-sama pean gitu ya, maka itu disebut kalimat paralel. Nah, kalimat paralel itu menjadi efektif. Ini contohnya seperti ini ya. Apa yang disebut kalimat paralel itu teman-teman? Kalimat yang tersusun secara paralel, keparalelan itu tampak jelas pada jenis kata yang digunakan sebagai sesuatu yang paralel dengan memiliki unsur jenis kata yang sama. Agak susah ya. Kesalahan dalam menggunakan paralel ini, kata akan menjadikan kalimat menjadi tidak efektif. Langsung kita kasih contoh aja supaya benar. Nah ini teman-teman, lihat ya.
Ini kegiatan akhir dari percobaan itu adalah menyusun. Sebentar ya. Ini menyusun kelengkapan. Ini kan yang awal itu kan Ini kelengkapan kemudian peng. Ini simpulan. Nah, ini tidak paralel. Bentuk koma banyak terdiri dari banyak frasa atau banyak klausa ya. Tapi tidak paralel ya, tidak sejajar itu intinya. Yang benar yang bawahnya itu. Kegiatan akhir dari percobaan itu adalah menyusun. Nah, pakai menyusun, kemudian melampirkan sama-sama, kemudian menggambarkan, kemudian menyimpulkan, itu sama-sama semua. Itu namanya paralel. Nah, jadi pada soal itu ada kata-kata pencegahan, penyebaran, kemudian pemulihan, itu semua menggunakan verb. Berarti ini pasti paralel gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah paralel. Yang mana ini yang paralel? Yang opsi D. Kita kasih contoh berikutnya, paragraf berikut dengan cermat. Nah, diminta kita baca ya. Ibu kota baru memang dirancang menjadi area sehat, ramah keluarga, ramah anak, ramah pendidikan, dengan fasilitas infrastruktur yang paripurna kelas ibu kota negara. Sarana dan prasarana transportasi berkonsep mobilitas massal yang menggunakan modal ramah lingkungan. Nah, terbayang hidup di ibu kota baru tanpa polusi dan kemacetan. Kalimat yang dicetak miring dikatakan efektif karena titik-titik. Ya, ini opsi pilihan ganjil sama. Pokoknya modelnya seperti ini semua. Teman-teman tinggal amati saja. Dikatakan efektif tadi kita sudah belajar kalau di situ ada klausa. Ada koma, ada dan serta, itu sejajar maka pasti itu adalah paralel. Nah, sekarang kita akan analisa ini. Ini kan tidak ada paralelnya gitu ya. Kan itu jadi satu ya, subjek predikat ya, objek itu aja ya. SPO gitu ya. Jadi keterangan pada keterangannya tidak terjadi banyak keterangan gitu ya. Keterangannya tidak macam-macam. Nah, kalau tadi pakai keterangan macam-macam maka kita pakainya yang baan, yang sejajar. Sekarang kita analisa ini. Ini ya. Ini kalau disebut paralel kan sudah tidak mungkin ya. Hanya kan ada SPO nih ya. Nah, sekarang teman-teman lihat di situ kalau kita pecah subjek predikat objeknya ini ya, subjek predikat objeknya kan seperti ini, sarana dan prasarana transportasi berkonsep mobilitas massal yang menggunakan modal ramah lingkungan. Nah, di situ teman-teman perlu mengamati kalau nih ya, ciri khas ya. Kalau subjeknya itu panjang sekali seperti ini, sarana dan prasarana transportasi berkonsep mobilitas massal, ini kan panjang sekali. Nah, kalau panjang sekali seperti ini, itu kemungkinan ada dua, yaitu kalimatnya itu efisien. Ya, dikatakan efisien tidak terjadi perulangan objek. Misalkan ini, sarana dan prasarana, kalau yang salah yang tidak efektif ya, berarti kan ya, sarana dan prasarana transportasi berkonsep mobilitas massal yang sarana tersebut, yang hal tersebut menggunakan mode ramah lingkungan. Nah, itu ada pengulangan. Itu ya. Biasanya kalau seperti itu pasti tidak efektif. Nah, kalau yang efisien ya seperti ini. Hanya satu saja. Subjeknya panjang, kemudian setelah itu tidak ada subjek lain untuk menggantikan subjek utama ini. Jadi sistemnya hanya SPO saja. Ya, itu namanya efisien, yang hanya terdiri dari SPO. Tidak berganda gitu ya. Kemudian dikatakan tidak ambigu jika tidak menimbulkan salah tafsir atau tafsir ganda. Itu biasanya memang kalau subjeknya itu panjang, maka nanti menjadikan salah tafsir atau ambigu ya, atau taksa ya, atau makna taksa gitu. Jadi intinya teman-teman, nanti teman-teman cermati kalau ada perulangan yang keterangan, ada komanya, ada dannya, itu pilihlah yang paralel. Nanti kalau seperti ini modelnya, subjeknya panjang sekali, nanti pilihlah yang efisien dan tidak ambigu. Subjeknya panjang. Ya, jadi jawabannya adalah opsi B. Berikutnya, Arman menimba menggunakan katrol tetap dan Wati akan menimba dengan menggunakan katrol bebas. Satu menggunakan katrol tetap, satu bebas. Nah, teman-teman perlu ketahui kemarin ada soal yang satu katrol bebas,
katrol tetap, yang satu menimba langsung. Nanti saya terangkan sekalian supaya teman-teman paham. Saya ulangi, Arman menimba menggunakan katrol tetap dan Wati akan menimba dengan menggunakan katrol bebas. Berdasarkan perbandingan keuntungan mekanik yang dimiliki keduanya, maka titik-titik. A. Keuntungan mekanik Wati lebih kecil dibandingkan Arman. B. Keuntungan mekanik Arman lebih kecil dibandingkan Wati. C. Arman dan Wati tidak memiliki keuntungan mekanik sebab keduanya menggunakan alat bantu tradisional. Yang D. Arman dan Wati tidak memiliki keuntungan mekanik karena sumur memiliki kedalaman yang sama. Yang E. Arman dan Wati memiliki keuntungan mekanik sama besar. Oke, kita akan bahas tiga-tiganya. Ini kan hanya dua, katrol tetap, katrol bebas. Nanti saya terangkan tiga-tiganya. Katrol tetap, katrol bebas, dan langsung, gitu ya. Tidak pakai katrol. Nah, pada katrol tetap, itu keuntungan mekanisnya satu, diingat-ingat. Keuntungan mekanis satu. Keuntungan mekanis itu artinya gaya angkat dibagi beban itu sama. Itu ya namanya keuntungan mekanis. Jadi keuntungan mekanis katrol tetap itu satu, artinya apa? Gaya angkat dan gaya beban itu sama. Ya. Namun arahnya saja yang berbeda. Arah gaya beban dan arah gaya angkat itu searah kalau yang mekanik. Ya, nanti saya jelaskan. Kemudian kalau katrol mekanik bebas, yang bebas itu keuntungan mekaniknya adalah 2. Nah, keuntungan mekanik 2 itu artinya apa? Gaya angkatnya atau gaya tariknya kita itu hanya setengah dari beban. Misalkan kita menimba 40 kg, maka kita hanya membutuhkan 20 kg untuk mengangkat ya. Itu namanya keuntungan mekanisnya 2. Gitu ya. Artinya gaya angkat sama dengan setengah beban. Yang ketiga, kalau ditarik langsung itu tidak ada keuntungan mekanisnya, artinya satu, sama. Artinya gaya angkat dan berat beban sama. Namun arahnya yang berlawanan gitu ya. Itu yang menyebabkan agak terasa berat gitu ya. Jadi kalau membandingkan antara katrol tetap dan ditarik langsung itu keuntungan mekanisnya sama, cuma arah gayanya berbeda gitu ya. Ini gambar dari katrol tetap. Namanya katrol tetap itu katrolnya diikat ya, diikat pada tiang atau apa ya, tidak bergerak ya, katrolnya tidak kemana-mana, hanya berputar di tempat ya pada porosnya. Kemudian yang namanya katrol bebas itu seperti ini teman-teman. Katrolnya pada bagian porosnya digunakan untuk mengangkat, jadi ketika diputar juga ikut bergerak gitu ya. Dilihat itu yang warna kuning itu ya, berbeda kan? Yang warna kuning pada katrol tetap itu ditempel di tempat yang tetap tidak berubah. Nah, kalau yang di sini yang ditempel di tempat berubah, di tempat yang tetap talinya malahan justru ya. Kemudian ini ditarik langsung, gambarnya seperti ini. Ya, pada katrol tetap itu gayanya baik gaya angkat maupun gaya beban itu sama-sama arahnya sama-sama ke bawah gitu ya. Kalau yang katrol bebas, katrol ditarik langsung itu gaya bebannya ke bawah, gaya angkatnya ke atas. Berbeda ya. Oke. Kembali ke soal. Jadi jawabannya keuntungan mekanik Arman itu lebih kecil daripada Wati gitu ya. Karena perbandingannya 1:2. Menurut Badan Pusat Statistik ya BPS, pada bulan Januari 2020 pengguna internet di Indonesia semakin banyak, 174,5 juta orang pengguna internet, merubah pola interaksi masyarakat yang memberikan kontribusi pada masyarakat. Nah, dampak positif dari penggunaan internet apa? Yang ditanyakan adalah dampak positif. Kita langsung analisa ya. Perdagangan komoditas ilegal semakin marak. Nah, komoditas ilegal semakin marak berarti itu dampak negatif. Perkembangan politik dunia semakin cepat mempengaruhi negara lain. Itu dampak itu ya. Politik dunia semakin cepat mempengaruhi negara lain itu malah buruk ya. Perkembangan politik kok mempengaruhi itu buruk ya, dampak negatif berarti. Perkembangan industri mode dunia, industri mode itu tidak secara langsung dipengaruhi oleh internet gitu ya. Oke, sikap individualisme dalam masyarakat itu dampak negatif. Perkembangan kebudayaan dunia yang berasimilasi dengan cepat. Nah, berasimilasi dengan cepat, kebudayaannya cepat masuk ke negara lain itu dampak positif ya. Jadi jawaban yang tepat opsi E.
Seorang guru kelas 4 akan mengajar subtema bangga pada budaya bangsaku, menulis kompetensi dapat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya gitu ya. Kemudian kita langsung ke soalnya. Dia ingin menunjukkan berbagai keunikan dalam rangka kegiatan ritual adat berbagai daerah. Jadi fokus kita adalah yang kita ajarkan nanti adalah rangkaian kegiatan ritual adat berbagai daerah. Tidak hanya satu adat, tapi berbagai adat, berbagai daerah. Maka bahan ajar yang sesuai. Kalau kita lihat yang ritual perkawinan berbagai daerah melalui video, yes itu karena mencakup berbagai adat daerah ya. Kalau yang B kasus nyata terjadi di kelas, belum tentu ada ritualnya kan. Yang C masalah kontekstual di sekitar kita, belum tentu ada ritual adat di situ kan, tidak pas. Masalah kontekstual di sekitar kita sudah ya. Gambar tradisi ngaben nanti adatnya hanya satu di Bali berarti tidak cocok gitu ya. Foto pembuatan ukiran suku berarti itu hanya satu adat. Ini mintanya adalah ritual adat. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah opsi A. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman akan disajikan diagram lingkaran gitu ya, bentuknya persentase seperti ini. Saya sudah pernah mengatakan diagram lingkaran itu ada yang bentuk persentase, ada yang bentuk derajat. Kalau persentase totalnya 100%, kalau bentuk derajat 360 derajat ya. Saya bacakan dulu soalnya. Sebuah sekolah memiliki data tentang siswa yang melakukan kegiatan di luar sekolah dengan bentuk diagram lingkaran. Nah, jika ada 450 siswa yang mengambil kegiatan sepak bola, berapa banyak siswa yang bermain voli? Coba kita lihat teman-teman. Jadi kita akan membandingkan antara sepak bola dengan voli, membandingkan antara persentase diagram dengan banyaknya siswa. Jadi kita bisa membuat perbandingannya seperti ini. Nah, ini ya, persen sepak bola dibanding dengan persen voli sama dengan pemain sepak bolanya dibanding pemain voli. Coba kita lihat persen sepak bola berapa itu. Di situ kelihatan enggak teman-teman? Itu 45% ya. Jadi 45, volinya 25 kan. Jadi 45 dibanding 25. Pemain bolanya itu diketahui 450 ya, 450 yang pemain voli berapa. Nah, itu kan kita bisa cari dengan menggunakan perbandingan. Mencari X berarti kita lihat teman-teman ya, X itu bersilangan dengan 45 ya. Coba dilihat benar-benar ya, dilihat ya. X itu bersilangan dengan 45 kan. Jadi 45 nanti menjadi pembagi ya. Yang menjadi silangan X akan digunakan sebagai pembagi. Jadi seperti ini. 450 dikali 25 dibagi 45. Nah, 45-nya di bawah pasti ya. 450 dibagi 45 kan 10 ya. Jadi 10 kali 25 jawabannya berarti 250. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B gitu ya teman-teman. Sebenarnya mudah nih soal-soal seperti ini ya. Masuk ke soal kedua. Ini tentang pedagogik ya. Menentukan jenis penilaian ya. Saya bacakan dulu supaya teman-teman nanti juga mendengar dan paham gitu ya. Mungkin bisa juga ikut menjawabnya. Dalam perencanaan pembelajaran, seorang guru merancang penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Nah, guru tersebut bertujuan mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu. Nah, tujuannya adalah menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara kelompok gitu ya. Pendidik dapat memperoleh informasi berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam hal pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sampai penyimpulan. Nah, jenis penilaian yang sesuai adalah titik-titik. Coba kita lihat ya. Jadi kalau menentukan jenis penilaian yang sesuai atau tidak sesuai itu kita lihat dulu tujuannya apa atau indikatornya apa atau KD-nya seperti apa gitu ya. Ini dilihat ini. Tujuannya adalah menghasilkan karya. Kalau menghasilkan karya berarti itu masuk pengetahuan, keterampilan atau sikap. Ini jelas keterampilan ya teman-teman ya. Jadi nanti kita lihat dari A sampai ini yang utamanya adalah keterampilan yang mana itu ya. Oke. Kemudian di situ keterampilan tapi juga berkelompok. Gitu ya. Keterampilan tapi juga berkelompok. Kemudian tujuan di dalamnya. Di dalam tujuan keterampilan itu juga dia juga ingin mengukur ini. Pengetahuan, pemahaman, aplikasi, penanalisis sampai penyimpulan. Ini penilaian apa? Penilaian pengetahuan. Jadi di dalam proses pengerjaan penilaian keterampilan itu di dalamnya juga bisa dinilai untuk
pengetahuan peserta didik itu, gitu ya. Oke, kalau kita lihat ya opsi pilihan gandanya, opsi E dilihat teman-teman, itu jurnal. Jurnal itu adalah instrumen penilaian untuk sikap, jadi tidak mungkin gitu ya. Kemudian lihat opsi C teman-teman, opsi C itu penugasan. Nah, penugasan itu instrumen penilaian untuk pengetahuan, padahal kita fokusnya adalah keterampilan ya, fokusnya keterampilan dulu. Nah, tapi di dalamnya bisa digunakan untuk menilai pengetahuan juga. Oke, jadi ini bukan. Kemudian teman-teman lihat kinerja atau praktik. Penilaian praktik menghasilkan karya tertentu itu condongnya sebenarnya penilaian produk, bukan penilaian praktik ya. Jadi yang kinerja juga tidak ya. Yang portofolio itu hasil karya teman-teman. Portofolio itu hasil karya. Tapi bedanya begini teman-teman, kalau portofolio itu kumpulan hasil karya siswa, itu berarti bukan dalam ranah kelompok teman-teman. Jadi portofolio itu hasil terbaik pekerjaan siswa selama 1 semester misalkan, itu dikumpulkan kemudian dipamerkan, tapi itu hasil pribadi masing-masing, jadi bukan dari tugas kelompok ya. Jadi portofolio juga bukan. Maka jawaban paling bagus yang memang untuk menguji keterampilan di dalamnya juga bisa melihat ketercapaian pengetahuan, itu adalah penilaian proyek. Memberikan proyek tertentu, di akhir proyek itu menghasilkan produk tertentu. Yes, ini ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Nah, soal lagi ini tentang matematika. Jadi banyak sekali teman-teman yang kasih FR atau curhat atau minta tolong, penasaran ya, sudah ikut tes tapi tidak bisa mengerjakan ini, kok susah sekali ya Kak gitu ya. Ini sebenarnya mudah teman-teman ya. Coba kita bahas, kita lihat ya, suatu pesawat udara hanya mampu membawa 18 orang dewasa atau 24 anak gitu ya. Pada suatu hari sudah ada 12 orang dewasa yang akan terbang. Ada berapa anak paling banyak yang dapat ikut terbang pada hari itu? Oke, kita lihat di situ kapasitas maksimalnya adalah 18 orang dewasa, lihat ya. Itu sudah ada 12 orang dewasa, berarti kita masih sisa kapasitas sisa atau sisa kuotanya kan 18 dikurangi 12 ya kan, itu 6 orang atau 6 orang dewasa. Oke, nah di situ ada perbandingan teman-teman. Kalau 18 orang dewasa itu senilai atau setara dengan 24 anak gitu ya. Berarti kalau kita menentukan berapa anak ya mudah sekali ya. 18 orang itu dilihat yang atas ya, itu bacanya kiri kanan gitu ya. Yang sebelah kiri itu untuk orang dewasa, yang kanan untuk anak-anak. Nah, itu bacanya gini. 18 itu orang dewasa itu sebanding dengan 24 orang anak. Itu ya. Kemudian yang bawahnya, lihat sisa kuotanya kan 6 orang dewasa, maka itu sebanding dengan berapa anak. Nah, itu ya. Jadi 18 per 6 sama dengan 24 per X gitu. Mencari X sama seperti tadi ya. Silangannya X adalah angka 18, maka 18-nya digunakan sebagai pembagi. Maka 18 itu dibagi 24 kali 6 dibagi 18 gitu ya. Nah, 6 dengan 18 kan bisa disederhanakan, teman-teman bisa nyoret sendiri ya. 6 dengan 18 itu 3. Nah, 3-nya di bawah berarti yang atas 1 kan. Jadi 24 kita bagi 3 ketemunya 8. Nah, sederhana seperti itu ya teman-teman ya. Gampang lah itu. Next berikutnya, ini dilansir dari kompas.com. Ini ada berita mulai pertengahan Agustus 2019 akhir September 2019 gitu ya. Rentetan kerusuhan pecah di tanah Papua. Kerusuhan pecah pertama kali di Manowari, Papua Barat pada tanggal 19 Agustus 2019. Nah, kedamaian di kota Injil itu terkoyak siang itu. Senin, demo warga yang semula damai berubah anarkis gitu ya. Menurut analisis Anda, kasus ini lebih disebabkan hoak yang dipicu dari penyakit budaya apa? Etnosentrisme, stereotip, rasisme, prasangka atau diskriminasi. Teman-teman coba perlu dikaji ulang. Narasi di situ berarti teman-teman narasinya tidak dipakai ya. Yang dipakai adalah teman-teman sebenarnya punya literasi yang bagus atau pendengar yang
mendengarkan informasi tentang kerusuhan Papua ini, asal mulanya sebabnya awal pertama kali ya tidak tahu, nanti mau jawab apa gitu ya. Oke, jadi kita nanti akan kaji latar belakang terjadinya kerusuhan di Papua ini sampai sekarang kok jadi terkoyak gitu ya. Tapi sebelum itu kita harus paham dulu pengertian dari etnosentrisme, stereotip, rasisme, prasangka, diskriminasi. Nah, itu kemarin di video-video kemarin kita sudah pernah bahas gitu ya. Kalau etnosentrisme itu mengagungkan budaya sendiri sehingga melecehkan atau merendahkan budaya orang lain. Ya, kebudayaan orang lain direndahkan, lebih mengagungkan budaya sendiri, itu etnosentrisme. Kalau stereotip itu anggapan yang belum tentu kebenarannya. Contoh, orang bertato diidentikan dengan kriminal gitu ya, misalkan itu. Kemudian rasisme itu ya perbedaan ras gitu ya. Jadi menganggap bahwa rasnya paling baik dan merendahkan ras orang lain gitu ya. Prasangka itu berarti hanya sekedar dugaan gitu ya. Kemudian diskriminasi itu perbedaan perlakuan, baik diskriminasi ekonomi, diskriminasi kegiatan usaha, diskriminasi kesempatan dan lain-lain gitu ya. Jadi teman-teman harus paham dulu A sampai E, kemudian nanti baru lihat itu latar belakangnya di sebelah mana gitu ya. Kita bacakan dulu tentang latar belakang terjadinya kerusuhan ini sebenarnya awal mulanya dari mana sih. Nah, kerusuhan Papua itu sebenarnya yang terjadi di Papua ya itu sebenarnya awal mulanya dari kasus di Surabaya ya. Teman-teman kalau sering baca berita pasti tahu gitu ya. Semua berawal dari aksi protes terhadap dugaan persekusi dan rasisme yang dilakukan organisasi masyarakat atau ormas dan oknum aparat terhadap mahasiswa Papua di Malang. Jadi di Malang itu ada semacam persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua gitu ya. Itu ya. Jadi menganggap bahwa mahasiswa Papua itu dituduh menghina simbol negara, yaitu apa itu namanya, bendera gitu ya. Padahal itu tidak ya. Nah, ormas tersebut mendatangi asrama mahasiswa Papua dipicu insiden dugaan perusahaan bendera merah putih gitu ya. Kemudian diklarifikasi oleh juru bicara Aliansi Mahasiswa Papua di Surabaya, Dorling Eyuwau ya, telah membantah penghuni asrama Papua di Jalan Kaladan. Ada bantahan, berarti itu tidak benar ya berita itu ya. Jadi ini hoax ya, hoax atas nama rasisme dan persekusi. Maka jawaban yang paling tepat jelas ya, ini tentang rasisme. Next soal berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Ini teman-teman harus paham benar tentang undang-undang ini karena banyak sekali keluar. Ada yang keluar tentang peningkatan profesionalisme guru, ada yang berkeluar tentang kewajiban guru, ada yang keluar tentang hak-hak guru. Jadi itu saja yang teman-teman harus pahami, kewajiban guru, hak guru, kemudian peningkatan kompetensi profesionalitas guru. Itu cari di pasal-pasalnya, yaitu penting sekali gitu ya. Soalnya begini, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu bagian 2, ini pasal 20 mencantumkan kewajiban guru sebagai tenaga profesional. Nah, tenaga profesional di situ yang dimaksud adalah titik-titik. Nah, kewajiban gurunya itu yang bagaimana? Kita lihat opsi A, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik, kompetensi dari pelatihan, pengembangan profesi dalam bidangnya. Nah, kalau kita lihat ya, di sebelum kita menjawab itu kita ya dipikir-pikir saja dulu. Kalau memperoleh kesempatan kan biasanya itu bukan kewajiban tapi hak gitu ya. Oke, setuju ya. Yang B, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup. Nah, kalau memperoleh penghasilan kan biasanya itu hak, itu tidak mungkin kewajiban itu ya. Oke, yang B tidak mungkin, yang A tidak mungkin kelihatannya. Yang C, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan. Nah, memiliki kebebasan itu berarti kan bukan kewajiban tapi hak gitu ya. Yang C hak lagi gitu. Yang D, bertindak objektif dan tidak diskriminatif. Nah, ini kelihatannya agak berbau-bau kewajiban, tapi nanti kita akan klarifikasi gitu ya. Yang E, memperoleh pemanfaatan sarana. Nah, memperoleh itu kan hak ya. Jadi kelihatannya dari A sampai E itu jelas ya. Meskipun tidak paham itu pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tapi bisa jawab itu D. Gitu ya. Nah, coba kita klarifikasi benar enggak itu. Nah, menurut pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
Itu dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban pertama adalah biasalah guru itu membuat RPP gitu ya, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai, mengevaluasi hasil belajar. Itu tugas guru ya, kewajiban guru. Kemudian meningkatkan, mengembangkan kualifikasi akademik itu juga kewajiban gitu ya, sesuai dengan perkembangan iptek gitu ya. Kemudian nah ini bertindak objektif tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin dan bla 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 bla. Ternyata ini tadi ya, ini kewajiban ya. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, ini juga kewajiban. Memelihara memupuk persatuan dan kesatuan, itu juga kewajiban ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi apa tadi? Yang mana tadi ya? Yang D gitu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Rudi ingin mengecat dinding kamar tidur bagian dalam yang berukuran 5 x 4 meter, tingginya 3 meter. Nah, pada kamar tersebut pintu kamar ukurannya 1 x 2 meter, jendelanya 50 cm x 100 cm. Jika setiap 6 meter persegi memerlukan 1 kg cat, maka Rudi memerlukan paling sedikit berapa kilogram cat. Oke teman-teman, kalau mau mengerjakan soal seperti ini, berarti kita harus tahu luas dinding yang dicat gitu ya. Luas dinding yang dicat itu berarti luas kamar ya, luasan kamar bagian dalam dikurangi dengan luas jendela dan luas pintu kan gitu ya. Luas kamar bagian dalam itu kan kita bisa menghitung kelilingnya. Keliling kamar 5 x 4 itu kelilingnya berarti 5 tambah 4 tambah 5 tambah 4 kan gitu ya. Panjangnya 5, lebarnya 4 kan, berarti kelilingnya 5 4 5 4. Dikalikan tingginya. Jadi 5 tambah 4 tambah 5 tambah 4 itu berarti 18 kali 3 kan gitu. Nah, kemudian pintunya 1 kali 2. Oke, kemudian jendelanya 50 cm itu 0,5 meter teman-teman. Maka gitu di situ saya tulis 0,5, artinya kita ubah cm ke meter. Gitu ya teman-teman ya. Setelah melalui proses perhitungan, coba 5 tambah 4 tambah 5 tambah 4 kan 18 kali 3. 1 kali 2 itu pintunya 2, berarti 0,5 kali 1 ya 0,5. 18 kali 3 itu 54. 54 dikurangi 2 tambah setengah 2,5 gitu ya. Jadi 51,5. Nah, berarti kalau kita menghitung penggunaan cat ya 51,5 itu kita bagi 6. Ya, hasilnya 8,5 sekian gitulah. Jadi minimum kita harus memakai 9 kg gitu ya. 8,5. Kalau 8 saja berarti masih kurang 0,5 kg. Nah, kalau 10 kelebihan terlalu banyak. Jadi paling mendekati adalah 9 kg. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Teman-teman, bagi yang di e-booknya itu masih ada salah perhitungan, silakan teman-teman revisi sendiri gitu ya teman-teman ya. Seorang guru kelas 4 semester Gasal muatan PPKN 441 menuliskan indikator menyajikan bentuk keragaman budaya di daerah masing-masing. Media pembelajaran yang dapat dipilih guru. Oke. Teman-teman, yang perlu diperhatikan adalah ini teman-teman. KKO-nya ini ya. Menyajikan. Jadi kalau menyajikan berarti yang akan kita belajarkan adalah konsep penyajian gitu ya. Jadi konsep penyajian. Nah, kalau konsep penyajian itu berbeda dengan konsep pengetahuan ya. Penyajian kan maksudnya di keterampilan gitu ya. Jadi kita akan memilih media yang memfasilitasi kemampuan siswa dalam keterampilan menyajikan gitu ya. Kalau kita lihat dari opsi A sampai opsi E, kita baca dulu video berbagai rumah, tarian dan seterusnya. Video itu sebenarnya bukan untuk penyajian ya teman-teman, tapi ini khusus untuk pengetahuan. Karena pemberian video tari-tarian, alat musik dan lain-lain itu untuk menjelaskan, untuk menggambarkan dalam pengetahuan ya, unsur-unsurnya pengetahuan gitu ya. Dari menjelaskan sampai menganalisis itu unsurnya pengetahuan. Belum ke unsur keterampilan menyajikan. Termasuk di dalamnya juga narasumber itu juga untuk menggali pengetahuan. Kalau main mapping untuk menampilkan hasil karya siswa itu jadi tempat ya untuk menampilkan hasil karya siswa itu berarti itu untuk keterampilan gitu ya teman-teman ya. Untuk menyajikan keterampilan di situ tempat-tempat untuk penyajian karya siswa. Oke. Kemudian mendatangi rumah yang ada di dalamnya itu berarti
Juga kegiatan eksplorasi itu pasti pengetahuan. Memainkan media angklung sesuai irama. Ini memainkan media angklung sesuai irama. Ini juga ini keterampilan ya, tapi keterampilan di situ bukan keterampilan penyajian, tapi keterampilan memainkan gitu ya. Ini beda. Jadi mana yang jawaban paling tepat ya opsi C ini. Nomor berikutnya, kepribadian setiap orang sesungguhnya mengalami proses evolusi psikis, memiliki dua level yakni kesadaran dan ketidaksadaran. Kesadaran merupakan pengalaman yang bersifat personal, sedangkan ketidaksadaran berkaitan dengan keberadaan masa lampau. Psikis memiliki andil dalam membentuk mengolah kepribadian, dan kepribadian tercipta melalui sebuah proses evolusi psikis yang kompleks dan mutual. Yang mendasari pemikiran di atas adalah teori apa? Apakah etologi, behavioristik, psikoanalitis, humanistik, atau kognitivistik, atau kognitif ya, teori kognitif. Oke teman-teman, jadi kita fokusnya di situ adalah teori kesadaran. Teori kesadaran itu biasanya bukan biasanya ya dikemukakan oleh Sigmund Freud ya. Sigmund Freud ini teori kesadaran. Biasanya teori kesadaran itu juga dinamakan dengan teori psikoanalisis ya. Jadi teman-teman perlu memahami bahwa Sigmund Freud itu ada beberapa teori. Yang pertama teori kesadaran, yang kedua teori kepribadian. Ada lagi yang ketiga namanya teori kecemasan. Jadi ada beberapa soal yang terkait dengan teorinya dari Sigmund Freud ini ya. Yang perlu kita garis bawahi bahwa teori kesadaran ini nama lainnya adalah teori psikoanalitis gitu ya. Ini mengatakan bahwa kepribadian itu dipengaruhi tiga tingkat ya. Kesadaran, sadar, prasadar, dan tidak sadar gitu ya. Jadi sadar adalah tingkatan berisi semua hal yang kita amati. Ternyata kesadaran itu hanya sebagian kecil dari kehidupan mental. Contohnya kesadaran adalah pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan. Ada lagi yang kedua, bagiannya adalah dari prasadar. Ingatan siap atau available memory gitu ya. Dan yang ketiga itu biasanya yang paling banyak atau paling tinggi adalah fase di situ fase tak sadar gitu ya. Contohnya insting, impul, dan seterusnya. Itu teorinya dari Sigmund Freud yaitu teori kesadaran. Nah, jawaban yang paling tepat ya psikoanalitis ini gitu ya. Berikutnya, setiap anak secara bergantian berpindah tempat duduk sehingga setiap hari teman duduk berbeda-beda. Menurut guru, pola tersebut dilakukan agar antar peserta didik saling memahami sesamanya. Cara tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan karakter titik-titik. Apakah nasionalisme, kedisiplinan, peduli, gotong royong, kemandirian. Nah ini teman-teman, ini di e-book teman-teman yang belum direvisi itu ada perubahan atau ada perubahan jawaban gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman wajib menyimak videonya. Nah kita akan pahami ini berdasarkan karakter ya, nilai-nilai karakter yang dikembangkan sesuai PP-nya. Di karakter itu ada 18, ini seperti ini. Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras. Nih teman-teman bisa cari sendiri, literasinya banyak sekali gitu ya. Dia ada 18 karakter yang akan kita yang ingin dikembangkan oleh pemerintah, yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu ya. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu dari opsi pilihan gandanya. Pertama, peduli sosial. Apa peduli sosial itu? Tindakan memberi bantuan pada orang lain atau masyarakat yang membutuhkan gitu ya. Kemudian kalau kemandirian itu sikap perilaku tidak mudah bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas. Semangat kebangsaan atau nasionalisme itu cara berpikir, bertindak, berwawasan, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Nanti teman-teman cari sendiri untuk penerapan atau aplikasinya dalam pembelajaran. Kemudian disiplin itu tindakan menunjukkan perilaku tertib, patuh pada aturan. Nah kalau kita lihat ini ya, nah ini yang jadi kata kuncinya ini teman-teman. Setiap hari teman duduk berbeda-beda, ada perbedaan di situ. Ini ada pemahaman, jadi pemahaman akan perbedaan. Kalau kita lihat dari opsi pilihan ganda A sampai E itu yang paling
menonjol yaitu A dan C. Tapi kalau peduli tadi kita sudah bahas ya, kepedulian itu terkait membantu orang lain, tidak khusus untuk memahami perbedaan. Jadi yang menekankan akan pemahaman perbedaan itu adalah nasionalisme. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Jadi teman-teman yang punya e-book silahkan direvisi jawabannya gitu ya. Lalu setiap bulan sekali Pak Tarno rutin pergi ke laboratorium untuk memeriksakan kadar kolesterol dan gula dalam tubuhnya. Untuk ke laboratorium jarak yang ditempuh 2 jam. Ia terpaksa harus mengorbankan kegiatan belajar di sekolah karena pada hari Sabtu Minggu laboratorium juga libur. Sekarang Pak Tarno gitu ya, tidak perlu lagi pergi ke laboratorium. Ia dapat mengecek sendiri kadar kolesterol dan gula dengan alat baru. Nah, dari alatnya tersebut membuktikan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu memiliki dampaknya apa ya? Kita lihat opsi A, meningkatkan layanan konsumen, memperbaiki prasarana kesehatan, mempercepat memperoleh informasi, mengefisiensi waktu dan jarak, dan meningkatkan persaingan produsen. Ini yang paling tepat yang mana? Kalau kita lihat dari narasi soal ini, teman-teman bisa lihat ini ya, jarak tempuhnya 2 jam. Nah, kemudian di situ tidak perlu lagi pergi kemana-mana, berarti hubungannya dengan jarak dan waktu gitu ya. Jadi dengan adanya teknologi iptek ini ya, ini mengefisiensi waktu dan jarak. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi D ini. Kemudian teman-teman akan disajikan puisi, ya, judulnya Sayang Keluarga. Keluarga sebagai pelindungku, aku sangat sayang ibuku, aku sayang ayahku, aku juga sayang adik-adikku. Mereka lah keluargaku, milikku seutuhnya, jangan sangat bahagia bisa memilikinya, selalu ada dalam suka dan duka. Kami selalu saling melengkapi, jangan pisahkan kami Tuhan. Nah, ini suasana yang terkandung dalam puisi di atas adalah bahagia, menyayangi, melengkapi, memiliki, mengharapnya. Jadi fokusnya teman-teman kalau melihat suasana itu apa, dengan siapa puisi ini ditujukan, gitu ya. Kalau teman-teman lihat puisi ini tidak ditujukan kepada orang lain, tapi ini teman-teman, jangan pisahkan kami Tuhan. Jadi dia sedang berbicara dengan Tuhannya. Ini ada unsur doanya di situ. Jangan pisahkan kami. Maka suasana yang terkandung ya prosesi mengharap ini ya. Indikator ketercapaian kompetensi peserta didik dapat menyajikan, kata-kata menyajikan lagi ya. Nih, terkaitan antara karakteristik ruang terhadap efisiensi atau efektivitas itu ya. Efektivitas ekonomi. Instrumen penilaian yang mengukur ketercapaian indikator. Karena ini keterampilan menyajikan itu termasuk jenis keterampilan gitu ya. Kalau kita lihat instrumen penilaiannya, kalau tes tertulis kan teman-teman tahu ini pengetahuan ya. Tes lisan pengetahuan, uraian itu juga termasuk tes tulis, ini pengetahuan. Rubrik penilaian laporan. Nah, kalau rubrik penilaian laporan ini masuk dalam keterampilannya. Kerja kelompok ini juga keterampilan. Lalu jawaban yang mana antara D dan E ini? Teman-teman perlu tahu bahwa keterampilan menyajikan itu ada 3 hal gitu ya. Keterampilan presentasi, keterampilan dengan penyajian laporan, penyajian dengan pameran hasil karya atau produk. Jadi bisa dalam bentuk presentasi, bisa dalam bentuk laporan, bisa dalam bentuk pameran hasil karya atau produk gitu ya. Nah, kalau lihat yang di rubrik penilaian laporan itu berarti kan penyajian, masuk dalam penyajian. Kalau kerja kelompok itu bukan penyajian, teman-teman, tapi keterampilan proses gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat opsi D. Oke, next berikutnya soal tentang pemahaman matematika ya. Ketika diminta mencari luas segitiga pada gambar di bawah, ternyata siswa mengatakan bahwa luas segitiga tersebut tidak dapat dicari. Permasalahan yang mungkin dihadapi adalah titik-titik gitu ya. Kita lihat opsi A, tidak memahami mana alas dan tinggi pada segitiga siku-siku. Yang B, tidak bisa melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan asli. Yang C, belum bisa membedakan antara keliling dan luas. Yang D, tidak mengetahui rumus luas segitiga. Yang E, belum mengetahui dan memahami teori Pythagoras. Oke teman-teman, kita lihat ya.
Jadi kebanyakan ya, kalau teman-teman menganalisa anak-anak SD terutama itu tidak bisa menentukan luas kalau gambarnya seperti ini. Ini penyebabnya apa? Karena yang ditahu oleh siswa itu luas segitiga kan setengah alas kali tinggi. Jadi anak-anak itu kalau ada alas ada tingginya pasti bisa dicari luasnya kan gitu. Tapi kebanyakan siswa itu alas itu yang di bawah ini, tinggi yang seperti ini, gitu ya. Yang ditahu siswa adalah itu. Nah, sementara kalau seperti ini kan berarti alasnya tidak diketahui, tingginya juga tidak diketahui, maka anak kemungkinan besar tidak bisa mencari luas segitiga itu gitu ya. Nah, padahal luas segitiga itu teman-teman tahu bahwa alas dan tinggi itu punya ciri khas. Kalau alas dan tinggi itu membentuk sudut siku-siku. Ya, alas dan tinggi itu membentuk sudut siku-siku dan alas tidak harus di bawah. Yang penting statusnya kalau ada dua sisi yang membentuk sudut siku-siku itu bisa disebut sebagai alas gitu ya. Nah, contohnya gini teman-teman. Ini dan ini itu kan membentuk sudut siku-siku itu ada siku-sikunya. Jadi kalau kita ambil yang 3 sebagai alas maka tingginya pasti 4. Kalau 4 menjadi alas maka tingginya pasti 3. Itu cirinya seperti itu. Jadi sebenarnya siswa tidak bisa menjawab ini bukan karena tidak bisa mengoperasikan perkalian pembagian, bukan karena tidak bisa membedakan keliling dan luas, bukan, atau bahkan tidak tahu rumus luas segitiga itu bukan seperti itu. Tapi pemahaman akan alas dan tinggi dari suatu segitiga itu yang paling vital gitu ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Pada waktu pembelajaran IPS terlihat guru sudah di dalam kelas, namun yang di dalam hanya 6 orang dari 21 peserta didik. Sedikit sekali gitu ya. Sebagian malah lari-lari di luar kelas. Sebagian ada di kantin, padahal waktu jam IPS-nya sudah masuk gitu ya. Sementara waktu sudah menunjukkan 15 menit dari jam mulai pelajaran. Jadi kan sudah terlambatnya sudah keterlaluan ini, udah 15 menit ya. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah dalam pembelajaran IPS adalah titik-titik. Coba kita lihat opsi A. Pengaturan jadwal pembelajaran IPS yang tidak sesuai dengan karakteristik IPS ini tentu tidak boleh disalahkan itu ya. Kalau masalah jadwal itu ya. Yang B, guru masuk kelas pada saat waktu istirahat belum selesai. Nah, di situ sudah terlihat bahwa menunjukkan 15 menit dari jam mulai pelajaran berarti bukan masalah waktu istirahat gitu ya. Yang C, guru tidak menggunakan media. Nah, konsep media ini hubungannya dengan apa namanya itu? Ini tidak ada hubungannya ya, tidak ada hubungannya dengan media. Ini masalah kedisiplinan siswa, ketidaktertarikan siswa ini. Yang D, pada kegiatan pembelajaran guru lebih aktif dibanding siswa. Ini tidak juga ya. Guru masuk sudah pada waktunya, kemudian masih ditunggu 15 menit, tapi juga masih 6 orang. Itu berarti tidak ada hubungannya dengan lebih aktif. Yang E, sebagian peserta didik tidak tertarik. Nah, ini masalah minat, ketidaktertarikan ini ya. Jadi ini nggak mungkin yang kemungkinan besar ini jawabannya teman-teman. Tidak tertarik mengikuti pelajaran IPS. Buktinya apa? Sudah 15 menit berjalan belum juga masuk, artinya ogah-ogahan gitu ya. Tidak tertarik dengan pembelajaran IPS. Berikutnya, Bu Yuri sedang menyusun rencana pembelajaran pada kompetensi dasar materi matematika kelas 5. Menjelaskan skala melalui denah. Saya ulangi lagi, menjelaskan skala melalui denah. Indikator pencapaian kegiatan pembelajaran yang sesuai yang mana, teman-teman? Ini. Kalau kita lihat ya, teman-teman, menjelaskan skala melalui denah ini kan masuk dalam ranah C2 gitu ya. Ranah C2, menjelaskan itu memahami sama gitu ya. Setara gitu ya. Kalau kita lihat opsi A, menjelaskan, itu berarti ya C2. Menggambarkan, menjelaskan, ini juga C2. Menentukan, nah menentukan ini masuknya di C3, menentukan luas, menentukan keliling dan lain-lain itu C3. Menentukan denah peta yang sesuai dengan, nah ini juga C3. Menentukan jarak sebenarnya ini juga C3. Nah, kuncinya apa? Kalau kita menentukan indikator pencapaian kegiatan pembelajaran ya harus disesuaikan dengan kata kerja operasionalnya, kemampuan yang akan diukur. Kalau A dan B itu C2, sementara di soal C2 itu berarti bersesuaian. Lalu pilih mana antara A dan B? Kita lihat tadi, menjelaskan skala. Jadi menjelaskan skala melalui denah.
Kalau kita jawab yang A, menjelaskan pengertian denah. Kalau siswa hanya dijelaskan pengertian denah, apakah dia bisa mengerti tentang skala? Ya tentu tidak bisa. Jadi harus ada gambarnya, kemudian denah itu seperti apa, hubungannya dengan skala apa. Maka jawaban yang paling tepat opsi B. Seorang siswa sedang melakukan pengamatan torso tulang badan pada manusia. Saat melakukan pengamatan, siswa tersebut menuliskan ciri-cirinya. 1. Bagian ujung depan melekat pada tulang dada, bagian belakang melekat pada tulang belakang di bagian punggung. Yang nomor 2, tulang tersebut berbentuk pipi. Oke, langsung saja kita lihat gambarnya gitu ya. Oke, kita langsung saja lihat pada gambar gitu ya teman-teman ya. Oke, tadi soalnya itu bagian ujung depan melekat pada tulang dada. Tulang dada itu yang ini teman-teman. Ya, yang melekat pada tulang dada, bagian belakang pada ruas ruang belakang itu pasti semua ya. Nah, tulang berbentuk pipi ini pasti berarti ini teman-teman, rusuk sejati. Rusuk sejati itu semua dari rusuk sejati itu melekat pada tulang dada. Ya. Bedanya apa dengan rusuk palsu? Kalau rusuk palsu ini, itu bagian depannya itu melekat pada tulang rusuk atasnya. Ini lihat ini melekat tulang rusuk di atasnya. Itu namanya tulang rusuk palsu. Nah, kalau tulang rusuk sejati itu melekat pada dada semua. Gitu ya. Kalau rusuk palsu melekat pada tulang rusuk yang ada di atasnya atau rusuk sejati, gitu ya. Melekat pada tulang rusuk sejati. Kemudian yang ketiga rusuk melayang. Kalau rusuk melayang itu bagian depannya tidak melekat, ya. Hanya melayang-layang bagian belakangnya pada tulang belakang. Bedanya itu ya teman-teman, membedakan antara rusuk sejati, rusuk palsu, dan rusuk melayang. Jawaban yang paling tepat ya tulang rusuk sejati. Next berikutnya, indikator pembelajaran yakni peserta didik mampu membedakan karakteristik geografi dan kehidupan ekonomi. Oke, langsung saja kita tandai ya, membedakan. Jenis instrumen. Nah, kalau kita ditanyai tentang jenis instrumen, pasti kita langsung fokus ke kata kerja operasionalnya. Ini mengukur tentang kemampuan apa. Nah, membedakan itu sama dengan menganalisis teman-teman, sama dengan membandingkan juga. Jadi proses menganalisis membandingkan. Sampai di membandingkan. Nah, bisa membedakan otomatis bisa membandingkan. Jadi prosesnya adalah dari analisis sampai ke membandingkan. Fokusnya ke C5-nya saja teman-teman. Ke C5-nya. Nah, karena C5 ini berarti kita diminta untuk ini ranahnya adalah ranah pengetahuan. Yang agak berbeda itu di C3. C3 itu bisa pengetahuan, bisa keterampilan. C6 itu khusus keterampilan. Biasanya seperti itu teman-teman. Gitu ya. Kalau kita lihat opsi A, produk itu keterampilan. Unjuk kerja itu keterampilan. Non-tes ya, penilaian non-tes itu biasanya penilaian sikap. Tertulis itu tes pengetahuan. Pembuatan proyek, tes proyek itu keterampilan juga. Jadi jawaban otomatis kelihatan ya, maka jawaban yang paling tepat opsi D itu. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, pendapatan per kapita relatif stabil, sumber daya alam mendorong perekonomian, tidak stabilnya harga-harga bahan pokok, areal pertanian semakin hari semakin berkurang, kualitas hidup semakin menurun. Ya. Oke, mana yang termasuk padatnya dampak dari padatnya penduduk yang terkonsentrasi di Pulau Jawa? Kalau padat penduduknya otomatis areal pertanian semakin berkurang, ini pasti. Ini digunakan untuk pemukiman dan perumahan. Ya. Pembangunan gedung industri juga masuk di situ. Pasti areal pertanian semakin sempit. Ya. Kemudian kualitas hidup juga semakin menurun. Faktor sampah semakin padat penduduknya, maka penumpukan sampah juga semakin besar. Gitu ya. Ada dua ini. Yang kalau tiga yang 1, 2, 3 itu tidak terpengaruh secara signifikan. Pendapatan per kapita relatif stabil juga tidak bisa karena terlalu banyak penduduk, pasti ada kesenjangan sana sini, gitu ya. Gitu ya. Sumber daya alam mendorong perekonomian. Bagaimana sumber daya alam mendorong perekonomian? Areal pertanian, kehutanan aja sudah mungkin diubah menjadi area perumahan, gedung dan lain-lain. Gitu ya. Tidak stabilnya harga pokok itu juga tidak terpengaruh langsung. Maka jawaban yang paling tepat adalah 4 dan
Kita mulai dari nomor 1 ya. Dalam rangka penelitian tindakan kelas, guru membelajarkan peserta didik dengan menerapkan model cooperative learning. Berdasarkan model tersebut, permasalahan peserta didik yang diharapkan dapat diselesaikan adalah titik-titik. Apakah minat belajar, motivasi belajar, miskonsepsi pada materi, berpikir kritis, atau kerjasama antar teman, gitu ya. Jadi kita fokusnya di cooperative learning. Nah, kalau kita bicara tentang cooperative learning, berarti kita bicara tentang apa saja yang menjadi kelebihan dari cooperative learning, gitu ya. Yang pertama adanya saling ketergantungan yang positif, artinya di situ ada kerjasama antar peserta didik, gitu ya. Jadi memang fokus utama dari cooperative learning adalah melatih kerjasama peserta didik. Pengakuan dalam merespon perbedaan individu. Jadi ini ya memang dalam hal kerjasama itu harus ada saling memahami antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lain. Yang ketiga, siswa dilibatkan dalam perencanaan pengolahan kelas. Itu juga nilai kelebihan dari cooperative learning. Yang keempat, suasana kelas relax, menyenangkan. Kemudian adanya hubungan yang hangat antara guru dengan siswa. Jadi dari kelebihan ini kita bisa jawab, gitu ya. Apa saja permasalahan yang bisa diselesaikan pada cooperative learning. Nah, kalau minat belajar itu bukan termasuk jenis apa itu namanya fokus utama dari cooperative learning. Minat itu juga berpengaruh tapi bukan fokus utama. Biasanya kalau minat dan motivasi urusannya dengan apa namanya itu media. Ya, penerapan media biasanya, tapi tidak tentu gitu ya. Yang kedua adalah miskonsepsi pada materi. Nah, miskonsepsi pada materi itu bisa diselesaikan dengan pembelajaran yang apa namanya meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Gitu ya. Jadi ini bisa kita gunakan dengan discovery learning atau inquiry learning. Gitu ya. Atau iya dua-duanya ini bisa lah. Jadi ini juga berpikir kritis juga demikian. Nah, kerjasama antar teman ini ya fokusnya dari cooperative learning gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Next berikutnya, Bias menemukan bahwa hasil ulangan siswa masih kurang memuaskan, khususnya untuk soal nomor 4. Butari mempunyai stok 24 botol sirup, 40 kaleng biskuit, dan 72 bungkus coklat. Jika ia ingin membuat parsel dengan isi sama, maka berapa kemungkinan parsel terbanyak yang dapat dibuat dari stok yang dimiliki Butari? Tindak lanjut yang dapat dilakukan Bu Yasmin adalah titik-titik. Jadi kita diminta untuk menganalisa kira-kira soal itu terkait dengan apa, gitu ya. Masalah siswa dari soal itu apa? Maka kita nanti diminta untuk membuat solusi dari permasalahan tersebut, gitu ya. Kita lihat ya permasalahannya. Yang A itu mengingatkan kembali dan membahas soal tentang materi pembagian. Jadi kalau opsi A itu siswa itu dirasa atau diprediksi itu karena kegagalannya atau ketidakpahamannya karena tidak tahu tentang materi pembagian. Yang B mengingatkan kembali tentang cara menentukan faktor persekutuan bilangan, berarti masalahnya siswa dianggap tidak bisa menentukan faktor persekutuan bilangan, kan gitu. Yang C memberikan soal untuk dibahas kembali tentang kelipatan bilangan. Apakah dari soal itu karena siswa tidak bisa kelipatan bilangan? Yang D mengingatkan kembali tentang KPK, yang E mengingatkan kembali tentang FPP. Oke teman-teman, ini sebenarnya soal mudah, jadi saya akan bahas tentang dua soal utama gitu ya, yaitu KPK dan FPP. Kita kasih contohnya, nanti supaya teman-teman itu kalau ada soal serupa itu bisa menjawab. Nah, kalau contoh kasus FPP ya seperti tadi. Ada 24, ada 40, ada 72. Kemudian ya membuat parsel isinya sama. Ya model-model seperti ini contoh FPP, teman-teman. Jadi kalau anak-anak tidak bisa menjawab soal ini atau anak-anak mengalami kesulitan dalam bab ini, pasti dia tidak paham tentang pengertian FPP, tidak paham tentang bagaimana menggunakan FPP atau kasus-kasus FPP, faktor persekutuan terbesar ini dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, ini kata kuncinya ini, teman-teman. Parsel terbanyak. Ini kan terbesar, terbanyak. Ini kan sama. Ya. Jadi kasus FPP ya semacam itulah.
Sekarang kita lihat kasus yang KPK. Nah, ini saya kasih 2 contoh kasus KPK ini. Yuda mengunjungi perpustakaan setiap 3 hari sekali, Joni 4 hari sekali. Kadang-kadang ditambahi orang ketiga berapa hari sekali gitu ya. Jika tanggal 1 April mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, mereka akan ke perpustakaan secara bersama lagi pada tanggal berapa. Ini contoh KPK. Nah, sama halnya dengan contoh kedua. Misalkan ada 3 lampu. Lampu A menyala 8 detik, lampu B 15 detik sekali, lampu C itu setiap 20 detik sekali. Berapa detik ketiga lampu itu menyala bersama? Nah, ada kata-kata bersama lagi seperti ini. Ya, itu contoh dari KPK. Jadi teman-teman nanti disimak baik-baik ketika soal muncul di bulan Februari nanti, apakah nanti muncul FEB apakah muncul KPK, kan gitu ya. Jawaban yang paling tepat ini karena anak-anak kurang mengerti tentang materi FEB. Maka apa yang dilakukan oleh Bu Yasmin, dia mengingatkan kembali kemudian bahas soal tentang FEB. Jawaban yang paling tepat opsi E. Seorang guru kelas 3 semester 2 muatan PPKN 3.2 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Seorang guru akan melatih siswa untuk menemukan, memilih nilai, menganalisis, memutuskan nilainya sendiri, dan akhirnya melakukan secara berulang-ulang nilai yang dipilihnya. Untuk mencapai nilai-nilai tersebut, model pembelajaran berbasis PPK yang dipilih oleh guru. Nah, teman-teman masih ingat apa tidak ya tentang pembelajaran berbasis PPK? Itu ada 3, teman-teman. Yaitu teknik klarifikasi nilai, kemudian teknik konsiderasi, yang ketiga adalah sosial human ya. Gitu ya. Jadi teman-teman harus memahami 3 dari pembelajaran berbasis PPK itu. Oke, apa saja kita akan bahas. Yang pertama adalah teknik klarifikasi nilai ya. Model klarifikasi nilai itu menekankan bagaimana seseorang itu membangun nilai. Jadi ada membangun nilainya yang dianggap baik oleh siswa itu, kemudian nilai itu akan dilakukannya secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Itu klarifikasi nilai. Berikutnya adalah model konsiderasi. Ini juga termasuk model pembelajaran PPK. Caranya bagaimana model konsiderasi itu mengajak siswa memandang masalah dari berbagai sudut pandang. Gitu ya. Misalkan siswa tersebut atau peserta didik A itu mengalami masalah, maka B ditanyai bagaimana kalau B itu mengalami masalah serupa dengan A. Seperti itu teman-teman. Ya tujuannya untuk menambah wawasan agar mereka dapat menimbang sikap tertentu sesuai nilai yang dimilikinya. Yang berikutnya adalah model aksi sosial. Ini pola aktivitas belajar siswa itu dalam kelompok ya dilakukan dalam keterlibatan masyarakat. Ya. Jadi terlibat dalam masyarakat, melakukan aktivitas sosial. Ini melatih kepedulian, tujuan utama dari pembelajaran aksi sosial ini teman-teman. Misalkan menyelenggarakan studi partisipasi, kerjasama, sukarela dan lain-lain. Melakukan gotong royong pada masyarakat itu termasuk jenis model pembelajaran aksi sosial. Jadi teman-teman harus paham 3 ini. Sebenarnya di video-video yang lalu kita sudah bahas tentang 3 pembelajaran PPK ini secara detail. Kalau di sini itu narasi soalnya ya, itu ada memilih nilai, memutuskan nilai. Jadi ini pasti adalah teknik klarifikasi nilai atau value clarification technique. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Berikutnya, banyak kasus telah terjadi di dunia dan menguasai pemberitaan di seluruh media global. Antara lain pemanasan global, penyebaran tenaga kerja dari Tiongkok ke seluruh dunia, serangan terorisme, gelombang pengungsi negara tetangga yang berperang, peluncuran satelit ruang angkasa yang meledak dan terjatuh di suatu negara. Nah, di antara contoh-contoh kasus di atas itu tantangan yang menjadi tanggung jawab warga negara global. Kita sudah bahas berkali-kali tentang tantangan warga negara global. Jadi apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai makhluk global ya, sebagai warga negara global yang dirasakan oleh hampir seluruh dunia gitu ya. Serangan terorisme itu hanya terjadi di beberapa bagian dunia.
Penyebaran tenaga kerja itu juga hanya beberapa di dunia. Gelombang pengungsi itu juga bukan permasalahan global. Pemanasan global, nah ini yang menjadi fokus kita. Jadi pemanasan global, pemusnahan biodiversitas, itu termasuk jenis tanggung jawab negara global. Oke, next berikutnya. Salah satu rumusan indikator yang sesuai dengan KD mencermati penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat seruan. Nah, surat seruan atau surat undangan, ulang tahun, aktivitas sekolah, kenaikan kelas, dan lain-lain. Itu contohnya. Itu yang mana? Oke, teman-teman, sebelum kita menuju ke opsi pilihan gadenya, kita lihat dulu. Karena di sini yang diminta adalah indikator, maka kita harus menyesuaikan dengan kata kerja operasionalnya. Kita lihat ya, mencermati. Nah, mencermati itu kegiatan dalam rangka menganalisis. Ya, ini sama dengan menganalisis, gitu ya. Kita lihat yang opsi pilihan gandanya. Menyimak, memahami, mengerti ciri-ciri, mengidentifikasi, menafsirkan informasi. Karena di situ adalah mencermati, maka masuknya di C4, analisis gitu ya. Cermat, teliti gitu ya. Itu berarti ada unsur analisisnya di situ. Kalau menyimak saja, menyimak itu ya masuknya di C2 saja. Karena statusnya menyimak gitu ya. Memahami ini juga C2. Mengerti ciri-ciri itu berarti paham akan ciri-ciri. Memahami ciri-ciri sama, itu ya juga C2. Mengidentifikasi kalimat yang tidak efektif dan ejaan yang tidak benar. Ini kegiatan identifikasi itu bisa masuk C2, bisa masuk di C4, bisa masuk di C5 juga. Nah, karena di sini adalah identifikasi kalimat tidak efektif dan ejaan yang tidak benar, maka itu termasuk jenis menguraikan. Sama juga menganalisis. Jadi, ini masuk di C4. Menafsirkan. Nah, kegiatan menafsirkan informasi itu masuk di C5, ya teman-teman ya. Nah, pilih C4 atau C5 ya tentu saja kita menyesuaikan dengan karakter soalnya. Soalnya tadi adalah C4, maka kita pilih juga yang C4. Jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Pada saat seleksi penerimaan peserta didik baru, seorang guru diminta kepala sekolah menilai perihal kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan. Kita kasih garis bawah ya. Kesetiaan, kepedulian, penghargaan. Calon peserta didik terhadap lingkungan. Oleh karena itu saat salah satu butir yang hendak ia tanyakan adalah titik-titik. Oke. Masyarakat kampung ini sebagian besar bekerja apa? Ini kurang relevan ya teman-teman. Masa kesetiaan kepedulian hanya ditanyai tentang bekerja sebagai apa? Jadi B, berapa lama Anda tinggal di kampung ini? Ini juga hanya beberapa saja. Yang C, apa saja tradisi bersama di kampung ini juga ini kurang ya, kurang menanyakan tentang kepedulian. Kemudian berapa kali Anda bekerja bakti kampung ini? Ya, ini yang paling relevan ya memang opsi D ini. Daging, ikan, dan telur adalah makanan yang mengandung asam amino sangat dibutuhkan oleh tubuh. Supaya dapat diserap oleh tubuh, asam amino dicerna secara kimiawi. Nah, tempat dan enzim yang berperan dalam proses tersebut adalah titik-titik. Di situ adalah yang ditanyakan tempat dan enzim. Jadi teman-teman harus bisa membedakan tempat produksi dengan tempat penggunaan enzimnya, kan gitu ya. Oke, kita lihat opsi pilihan gandanya pankreas, pepsin, lambung, stepsin, kemudian usus besar renin, usus halus tripsin, atau mulut ptialin, yang fungsinya hubungannya dengan asam amino, gitu ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Oke, kita bahas untuk enzim-enzimnya. Pertama kita lihat enzim pepsin itu ada di lambung. Fungsinya mengubah protein menjadi pepton, gitu ya. Ada hubungannya dengan asam amino? Ya ada, karena protein pepton itu juga bagian dari asam amino, kan gitu ya. Kemudian enzim di pankreas itu lipase, stepsin, itu yang produksi adalah pankreas. Tugasnya mengubah asam lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Mulut itu ada enzim ptialin, fungsinya mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana atau maltosa. Kemudian renin itu yang produksi lambung, mengubah kasein yang terkandung dalam mengumpulkan kasein yang terkandung dalam air susu. Yang berikutnya adalah enzim yang diproduksi oleh pankreas itu tripsin.
enzim ini bertugas mengubah protein pepton menjadi asam amino. Jadi ada hubungannya asam amino itu enzim tripsin, enzim pepsin gitu ya. Nah, untuk enzim di pankreas, ya enzim di pankreas itu yang produksi pankreas, tapi tempat pelaksananya adalah di usus halus, teman-teman. Tempat pelaksanaannya ada di usus halus. Oke, kita lihat jawabannya. Kalau pankreas pepsin, pepsin itu bukan pankreas ya, tapi yang produksi adalah lambung. Kemudian stepsin, stepsin itu sama dengan enzim lipase, harusnya bukan lambung tapi pankreas gitu yang produksi. Tempat pelaksananya ada di lambung. Ini fungsinya bukan terkait dengan asam amino, tapi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Usus besar renin, nah usus besar ini tidak mengeluarkan enzim renin karena yang mengeluarkan enzim renin itu harusnya lambung. Ya, yang kemudian ini paling cocok ya, tripsin. Tripsin itu hubungannya dengan asam amino tadi, gitu ya. Tempat produksinya ada di pankreas, tapi tempat pelaksanaan pencernaannya di saluran pencernaannya ada di usus halus. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi D ini. Guru di sekolah memberikan informasi berkaitan dengan perkembangan teknologi serta dampaknya pada pergaulan antar lawan jenis. Nah, materi disampaikan oleh guru agar para siswa dapat menghindari pergaulan bebas. Berdasarkan deskripsi tersebut, strategi apa yang dilakukan oleh guru? Oke, jadi guru diminta untuk menentukan strategi apa yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pergaulan bebas. A. Memberikan ceramah. Ini tentu saja tidak mungkin ya, siswa itu hanya diberikan ceramah. Ini kita skip. Membangun kesadaran siswa. Nah, ini ada membangun kesadaran, ini bagus ini. Perkembangan iptek dan dampaknya pada pergaulan. Oke. Mengukur pemahaman kecakapan. Nah, ini pemahaman dan kecakapan saja saya kira kurang. Melatih siswa untuk sensitif pada munculnya problematika perkembangan. Ini juga kurang ya. Memberikan bantuan siswa untuk menyelesaikan ini kalau sudah terjadi, ini alangkah baiknya kalau soal-soal seperti ini tindakan preventif. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Next berikutnya, berdasarkan hasil analisis tes, hasil observasi wawancara tentang pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, diperoleh informasi bahwa 6 dari 25 siswa kelas 6 semester 2 SD Bandung Malang itu mencapai KKM. 6 dari 25 itu yang mencapai KKM. Hasil identifikasi masalah dengan melakukan wawancara observasi diperoleh data. 1. Siswa kurang aktif, kurang minat, kurang motivasi. 2. Rendahnya penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran, terutama kemampuan siswa dalam mengatasi masalah. Yang ketiga, proses pembelajaran belum menunjukkan interaksi yang maksimal dan belum melatih kemampuan memecahkan masalah. Kemudian yang keempat, metode pembelajaran kurang. Berdasarkan hasil identifikasi masalah tersebut, maka rancangan PTK yang tepat. Oke. Sebenarnya soal-soal seperti ini teman-teman diminta untuk menganalisa mana A sampai E ini yang termasuk ciri-ciri dari PTK. Kita sudah bahas berkali-kali tentang masalah itu ya. Kita lihat opsi A, pengaruh PBL. Nah, kalau ada istilah pengaruh atau studi korelatif ya, itu namanya studi korelatif. Yang kedua, penerapan model ini bagus ya. Untuk meningkatkan proses ini termasuk jenis PTK. Tapi di situ ternyata kurang settingnya. Settingnya adalah tempatnya dan kelasnya tentunya ya. Di situ hanya disediakan SD Bunul Malang saja ya. Nah, kurang kelasnya kelas berapa ya. Padahal di situ opsi B itu sudah menunjukkan bahwa itu adalah ciri dari PTK. Ya, ciri PTK ya ada kata-kata penerapan kemudian meningkatkan. Itu ciri PTK. Yang C, pengembangan PJBL. Nah, kalau ada kata-kata pengembangan itu berarti bukan PTK. Itu jenisnya studi pengembangan, teman-teman. Yang D juga pengembangan ya. Yang E, penerapan. Nah, ini baru PTK. Penerapan model PBL untuk meningkatkan proses hasil belajar, materi pelaksanaan hak kewajiban, tanggung jawab sebagai warga negara kelas 6 di SD Bunul Malang. Ini lengkap, settingnya lengkap ya, jelas gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Puristi guru kelas 2 semester 1, tema 1 hidup rukun, subtema
2. Hidup rukun di sekolah akan mengevaluasi sikap siswa dalam bergaul dengan temannya. Instrumen asesmen proses yang sesuai dengan indikator sikap. Asesmen proses yang sesuai dengan indikator sikap. Oke ya. Ini penilaian sikap tentunya. Oke, kita lihat. Kalau kita lihat itu dokumentasi itu termasuk keterampilan portofolio, pedoman observasi itu sikap, kemudian pengetahuan, teknik tes lisan itu pengetahuan, wawancara itu sikap, ya, kemudian tes tulis bentuk objektif pilihan ganda itu tentunya adalah pengetahuan. Mana yang menunjukkan itu adalah tes sikap, gitu ya teman-teman. Maka paling tepat adalah jawabannya adalah opsi B. Perhatikan pernyataan berikut. Siswa dilarang menggunakan makeup berlebihan, membayar iuran kas RT, tidak boleh memanjangkan rambut untuk siswa laki-laki, memberlakukan jam wajib belajar, atau yang nomor 5, setiap hari Minggu orang tua membawa balita ke posyandu. Ini penerapan norma hukum. Kalau kita bicara tentang norma hukum berarti bicara tentang aturan. Bagaimana menegakkan atau menjalankan aturan, gitu ya. Oke, kita lihat ya opsi nomor 1, siswa dilarang menggunakan make up. Make up ada larangan, berarti ada aturan di situ, maka itu termasuk penerapan norma. Membayar iuran kas ini tidak berupa aturan, itu ya, apalagi itu dilakukan oleh RT. RT itu bukan di lingkup sekolah, maka yang nomor 2 pasti bukan. Tidak boleh memanjangkan rambut. Nah, ini juga termasuk aturan. Memberlakukan jam wajib belajar itu malah harusnya kalau di sekolah itu pasti jam wajib belajar, kalau di rumah tidak, gitu ya. Kalau di rumah itu malah jam wajib belajarnya ditentukan, gitu ya. Setiap hari Minggu orang tua membawa balita ke posyandu, itu bukan di ranah sekolah. Maka jawaban yang paling tepat adalah 1 dan 3. Kelipatan suatu bilangan. Kelipatan bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Pertanyaan berikut yang dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi ini teman-teman, jadi fokus. Ini jadi masalah besar ya. Jadi teman-teman harus tahu kemampuan berpikir tingkat tinggi itu indikatornya seperti apa sih? Soalnya modelnya seperti apa sih? Jadi kemampuan berpikir tingkat tinggi itu adalah kemampuan siswa dalam memikirkan sampai tahap ke analisis, membandingkan atau menyimpulkan. C4, C5 lah. Dan C6 tentunya ya. C4, C5, C6. Ini saya tuliskan C4, C5 saja gitu ya. Kita lihat, kalau kita lihat yang A, apakah 42 kelipatan 7? Nah, itu hanya memeriksa saja. Jadi itu hanya konsep pemahaman saja. Ini hanya memahami. Itu kan bilangan yang merupakan kelipatan 7. Bilangan kelipatan 7 ini juga tingkatnya hanya memahami, menerapkan. Nomor rumah Adi, Budi, Citra 3915. Apakah nomor rumah Budi, rumah Citra itu kelipatan? Dan ini kelihatannya seperti membandingkan ya, padahal ini bukan. Ini hanya tahap. Kalau teman-teman mengerjakan ini kan mudah sekali. Ini hanya tahapnya sampai menerapkan saja. Menerapkan konsep pada kehidupan sehari-hari. Ayu punya nomor undian 16 dan Yudi punya nomor undian 4. Apakah 16 kelipatan 4? Nah, itu juga soalnya terlalu mudah. Ini juga termasuk memahami sampai menerapkan. Jelaskan apakah kelipatan bilangan genap selalu genap. Ini positif ya. Kalau kita ditanyai jelaskan apakah kelipatan bilangan genap selalu genap, itu berarti ada unsur pembuktian di situ. Kita membuktikan itu tahapannya melalui kegiatan analisis, membandingkan, kemudian menyimpulkan. Sama dengan C5. Membandingkan, menganalisis, membandingkan atau menyimpulkan. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi E ini. Berikutnya nanti teman-teman akan disajikan gambar sesuai dengan gambar yang ada, amati berdasarkan pernyataan yang keadaan jantungnya seperti apa lah intinya. Di situ teman-teman akan disajikan gambar. Teman-teman lihat itu gambarnya itu jantungnya agak melembung gitu ya, bahasanya melembung. Nah, kita akan cek dulu sebelum kita bahas pilihan gandanya, kita akan cek. Nah, kalau kondisi seperti itu termasuk tekanan distol apa sistol gitu ya. Oke, ini penjelasannya teman-teman. Kalau sistol itu kempis seperti itu. Bagian ventrikelnya berkontraksi atau kempis mendorong gitu ya.
Kalau sistol, otot jantung atau ventrikelnya kontraksi, darah mengalir ke aorta dan arteri menuju seluruh tubuh. Nah, pada kondisi normal itu tekanannya adalah 90 sampai 120. Ini tekanan atasnya gitu ya. Kemudian diastol, gambarnya yang melembung itu diastol. Itu otot jantung relaksasi, darah mengalir menuju jantung ya. Darah yang keluar menuju aorta itu terhenti sejenak karena kan darah kembali ke jantung ya. Jadi berhenti sejenak, kemudian berkontraksi lagi. Kemudian pada normal itu 60 sampai 80 ya. Tekanannya maksudnya. Berarti tekanan maksimumnya ada ketika sistol itu tekanan maksimum, ketika distol itu tekanannya minimum. Itu ya teman-teman ya. Kita lihat opsinya. A. Jantung berada pada fase distol. Benar. Jantung sedang relaksasi. Benar. Tekanan ruang jantung menjadi paling rendah. Benar. Maka jawaban opsi A ini sudah memenuhi. Kita tidak perlu baca B, C, D, E gitu ya. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Oke, kita mulai dari yang pertama. Rudi ingin mengecat dinding kamar tidur bagian dalam yang berukuran 5 x 4 meter, tingginya 3 meter. Nah, pada kamar tersebut pintu kamar ukurannya 1 x 2 meter, jendelanya 50 cm x 100 cm. Jika setiap 6 meter persegi memerlukan 1 kg cat, maka Rudi memerlukan paling sedikit berapa kilogram cat. Oke teman-teman, kalau mau mengerjakan soal seperti ini berarti kita harus tahu luas dinding yang dicat gitu ya. Luas dinding yang dicat itu berarti luas kamar ya, luasan kamar bagian dalam dikurangi dengan luas jendela dan luas pintu kan gitu ya. Luas kamar bagian dalam itu kan kita bisa menghitung kelilingnya. Keliling kamar 5 x 4 itu kelilingnya berarti 5 tambah 4 tambah 5 tambah 4 kan gitu ya. Panjangnya 5, lebarnya 4 kan, berarti kelilingnya 5 4 5 4 dikalikan tingginya. Jadi 5 tambah 4 tambah 5 tambah 4 itu berarti 18 kali 3 kan gitu. Nah, kemudian pintunya 1 kali 2. Oke, kemudian jendelanya 50 cm itu 0,5 meter teman-teman. Maka itu di situ saya tulis 0,5, artinya kita ubah cm ke meter. Gitu ya teman-teman ya. Setelah melalui proses perhitungan coba. 5 tambah 4 tambah 5 tambah 4 kan 18 kali 3. 1 kali 2 itu pintunya 2 berarti 0,5 kali 1 ya 0,5. 18 kali 3 itu 54. 54 dikurangi 2 tambah setengah 2,5 gitu ya. Jadi 51,5. Nah, berarti kalau kita menghitung penggunaan cat ya 51,5 itu kita bagi 6. Ya, hasilnya 8,5 sekian gitulah. Jadi minimum kita harus memakai 9 kg gitu ya. 8,5. Kalau 8 saja berarti masih kurang 0,5 kg. Nah, kalau 10 kelebihan terlalu banyak. Jadi paling mendekati adalah 9 kg. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Teman-teman, bagi yang di e-booknya itu masih ada salah perhitungan, silakan teman-teman revisi sendiri gitu ya teman-teman ya. Seorang guru kelas 4 semester Gasal muatan PPKN 441 menuliskan indikator menyajikan bentuk keragaman budaya di daerah masing-masing. Media pembelajaran yang dapat dipilih guru. Oke. Teman-teman, yang perlu diperhatikan adalah ini teman-teman. KKO-nya ini ya. Menyajikan. Jadi kalau menyajikan berarti yang akan kita belajarkan adalah konsep penyajian gitu ya. Jadi konsep penyajian. Nah, kalau konsep penyajian itu berbeda dengan konsep pengetahuan ya. Penyajian kan maksudnya di keterampilan gitu ya. Jadi kita akan memilih media yang memfasilitasi kemampuan siswa dalam keterampilan menyajikan gitu ya. Kalau kita lihat dari opsi A sampai opsi E, A kita baca dulu video berbagai rumah, tarian dan seterusnya. Video itu sebenarnya bukan untuk penyajian ya teman-teman, tapi ini khusus untuk pengetahuan. Karena pemberian video tari-tarian, alat musik dan lain-lain itu untuk menjelaskan, untuk menggambarkan dalam pengetahuan ya, unsur-unsurnya pengetahuan gitu ya. Dari menjelaskan sampai menganalisis itu unsurnya pengetahuan. Belum ke unsur keterampilan menyajikan. Termasuk di dalamnya juga narasumber itu juga untuk menggali pengetahuan. Kalau main mapping untuk menampilkan hasil karya siswa itu jadi
tempat ya untuk menampilkan hasil karya siswa itu berarti itu untuk keterampilan gitu ya teman-teman ya. Untuk menyajikan keterampilan di situ tempat-tempat untuk penyajian karya siswa. Oke. Kemudian mendatangi rumah yang ada di dalamnya itu berarti juga eksplorasi, kegiatan eksplorasi itu pasti pengetahuan. Memainkan media angklung sesuai irama. Ini memainkan media angklung sesuai irama. Ini keterampilan ya, tapi keterampilan di situ bukan keterampilan penyajian, tapi keterampilan memainkan gitu ya. Ini beda. Jadi mana yang jawaban paling tepat ya opsi C ini. Nomor berikutnya, kepribadian setiap orang sesungguhnya mengalami proses evolusi psikis, memiliki dua level yakni kesadaran dan ketidaksadaran. Kesadaran merupakan pengalaman yang bersifat personal, sedangkan ketidaksadaran berkaitan dengan keberadaan masa lampau. Psikis memiliki andil dalam membentuk mengolah kepribadian, dan kepribadian tercipta melalui sebuah proses evolusi psikis yang kompleks dan mutual. Yang mendasari pemikiran di atas adalah teori apa? Apakah etologi, behavioristik, psikoanalitis, humanistik, atau kognitivistik, atau kognitif ya, teori kognitif. Oke teman-teman, jadi kita fokusnya di situ adalah teori kesadaran. Teori kesadaran itu biasanya bukan biasanya ya dikemukakan oleh Sigmund Freud ya. Sigmund Freud ini teori kesadaran. Biasanya teori kesadaran itu juga dinamakan dengan teori psikoanalisis ya. Jadi teman-teman perlu memahami bahwa Sigmund Freud itu ada beberapa teori. Yang pertama teori kesadaran, yang kedua teori kepribadian. Ada lagi yang ketiga namanya teori kecemasan. Jadi ada beberapa soal yang terkait dengan teorinya dari Sigmund Freud ini ya. Yang perlu kita garis bawahi bahwa teori kesadaran ini nama lainnya adalah teori psikoanalitis gitu ya. Ini mengatakan bahwa kepribadian itu dipengaruhi tiga tingkat ya. Kesadaran, sadar, prasadar, dan tidak sadar gitu ya. Jadi sadar adalah tingkatan berisi semua hal yang kita amati. Ternyata kesadaran itu hanya sebagian kecil dari kehidupan mental. Contohnya kesadaran adalah pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan. Ada lagi yang kedua, bagiannya adalah dari prasadar. Ingatan siap atau available memory gitu ya. Dan yang ketiga itu biasanya yang paling banyak atau paling tinggi adalah fase di situ fase tak sadar gitu ya. Contohnya insting, impul, dan seterusnya. Itu teorinya dari Sigmund Freud yaitu teori kesadaran. Nah, jawaban yang paling tepat ya psikoanalitis ini gitu ya. Berikutnya, setiap anak secara bergantian berpindah tempat duduk sehingga setiap hari teman duduk berbeda-beda. Menurut guru, pola tersebut dilakukan agar antar peserta didik saling memahami sesamanya. Cara tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan karakter titik-titik. Apakah nasionalisme, kedisiplinan, peduli, gotong royong, kemandirian. Nah ini teman-teman, ini di e-book teman-teman yang belum direvisi itu ada perubahan atau ada perubahan jawaban gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman wajib menyimak videonya. Nah kita akan pahami ini berdasarkan karakter ya, nilai-nilai karakter yang dikembangkan sesuai PP-nya. Di karakter itu ada 18, ini seperti ini. Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras. Nih teman-teman bisa cari sendiri, literasinya banyak sekali gitu ya. Dia ada 18 karakter yang akan yang ingin dikembangkan oleh pemerintah, yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu ya. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu dari opsi pilihan gandanya. Pertama, peduli sosial. Apa peduli sosial itu? Tindakan memberi bantuan pada orang lain atau masyarakat yang membutuhkan gitu ya. Kemudian kalau kemandirian itu sikap perilaku tidak mudah bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas. Semangat kebangsaan atau nasionalisme itu cara berpikir, bertindak, berwawasan, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Nanti teman-teman cari sendiri untuk penerapan atau aplikasinya dalam pembelajaran. Kemudian disiplin itu tindakan menunjukkan perilaku tertib, patuh pada aturan. Nah kalau kita lihat ini ya, nah ini yang jadi kata kuncinya ini teman-teman. Setiap hari
teman duduk berbeda-beda, ada perbedaan di situ. Ini ada pemahaman, jadi pemahaman akan perbedaan. Kalau kita lihat dari opsi pilihan ganda A sampai E itu yang paling menonjol yaitu A dan C. Tapi kalau peduli tadi kita sudah bahas ya, kepedulian itu terkait membantu orang lain, tidak khusus untuk memahami perbedaan. Jadi yang menekankan akan pemahaman perbedaan itu adalah nasionalisme. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Jadi teman-teman yang punya e-book silahkan direvisi jawabannya gitu ya. Dulu setiap bulan sekali Pak Tarno rutin pergi ke laboratorium untuk memeriksakan kadar kolesterol dan gula dalam tubuhnya. Untuk ke laboratorium jarak yang ditempuh 2 jam. Ia terpaksa harus mengorbankan kegiatan belajar di sekolah karena pada hari Sabtu Minggu laboratorium juga libur. Sekarang Pak Tarno gitu ya, tidak perlu lagi pergi ke laboratorium. Ia dapat mengecek sendiri kadar kolesterol dan gula dengan alat baru. Nah, dari alatnya tersebut membuktikan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu memiliki dampaknya apa ya? Kita lihat opsi A, meningkatkan layanan konsumen, memperbaiki prasarana kesehatan, mempercepat memperoleh informasi, mengefisiensi waktu dan jarak, dan meningkatkan persaingan produsen. Ini yang paling tepat yang mana? Kalau kita lihat dari narasi soal ini, teman-teman bisa lihat ini ya, jarak tempuhnya 2 jam. Nah, kemudian di situ tidak perlu lagi pergi kemana-mana, berarti hubungannya dengan jarak dan waktu gitu ya. Jadi dengan adanya teknologi iptek ini ya, ini mengefisiensi waktu dan jarak. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi D ini. Kemudian teman-teman akan disajikan puisi, ya, judulnya Sayang Keluarga. Keluarga sebagai pelindungku, aku sangat sayang ibuku, aku sayang ayahku, aku juga sayang adik-adikku. Mereka lah keluargaku, milikku seutuhnya, jangan sangat bahagia bisa memilikinya, selalu ada dalam suka dan duka. Kami selalu saling melengkapi, jangan pisahkan kami Tuhan. Nah, ini suasana yang terkandung dalam puisi di atas adalah bahagia, menyayangi, melengkapi, memiliki, mengharapnya. Jadi fokusnya teman-teman kalau melihat suasana itu apa, dengan siapa puisi ini ditujukan, gitu ya. Kalau teman-teman lihat puisi ini tidak ditujukan kepada orang lain, tapi ini teman-teman, jangan pisahkan kami Tuhan. Jadi dia sedang berbicara dengan Tuhannya. Ini ada unsur doanya di situ. Jangan pisahkan kami. Maka suasana yang terkandung ya prosesi mengharap ini ya. Indikator ketercapaian kompetensi peserta didik dapat menyajikan, kata-kata menyajikan lagi ya. Nih, terkaitan antara karakteristik ruang terhadap efisiensi atau efektivitas itu ya. Efektivitas ekonomi. Instrumen penilaian yang mengukur ketercapaian indikator. Karena ini keterampilan menyajikan itu termasuk jenis keterampilan gitu ya. Kalau kita lihat instrumen penilaiannya, kalau tes tertulis kan teman-teman tahu ini pengetahuan ya. Tes lisan pengetahuan, uraian itu juga termasuk tes tulis, ini pengetahuan. Rubrik penilaian laporan. Nah, kalau rubrik penilaian laporan ini masuk dalam keterampilannya. Kerja kelompok ini juga keterampilan. Lalu jawaban yang mana antara D dan E ini? Teman-teman perlu tahu bahwa keterampilan menyajikan itu ada 3 hal gitu ya. Keterampilan presentasi, keterampilan dengan penyajian laporan, penyajian dengan pameran hasil karya atau produk. Jadi bisa dalam bentuk presentasi, bisa dalam bentuk laporan, bisa dalam bentuk pameran hasil karya atau produk gitu ya. Nah, kalau lihat yang di rubrik penilaian laporan itu berarti kan penyajian, masuk dalam penyajian. Kalau kerja kelompok itu bukan penyajian, teman-teman, tapi keterampilan proses gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat opsi D. Oke, next berikutnya soal tentang pemahaman matematika gitu ya. Ketika diminta mencari luas segitiga pada gambar di bawah, ternyata siswa mengatakan bahwa luas segitiga tersebut tidak dapat dicari. Permasalahan yang mungkin dihadapi adalah titik-titik gitu ya. Kita lihat opsi A, tidak memahami mana alas dan tinggi pada segitiga siku-siku. Yang B, tidak bisa melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan asli.
Yang C belum bisa membedakan antara keliling dan luas. Yang D tidak mengetahui rumus luas segitiga. Yang E belum mengetahui dan memahami teori Pythagoras. Oke teman-teman, kita lihat ya. Jadi kebanyakan ya, kalau teman-teman menganalisa anak-anak SD terutama itu tidak bisa menentukan luas kalau gambarnya seperti ini. Ini penyebabnya apa? Karena yang ditahu oleh siswa itu luas segitiga kan setengah alas kali tinggi. Jadi anak-anak itu kalau ada alas ada tingginya pasti bisa dicari luasnya kan gitu. Tapi kebanyakan siswa itu alas itu yang di bawah ini, tinggi yang seperti ini, gitu ya. Yang ditahu siswa adalah itu. Ya, sementara kalau seperti ini kan berarti alasnya tidak diketahui, tingginya juga tidak diketahui. Maka anak kemungkinan besar tidak bisa mencari luas segitiga itu, gitu ya. Nah, padahal luas segitiga itu teman-teman tahu bahwa alas dan tinggi itu punya ciri khas. Kalau alas dan tinggi itu membentuk sudut siku-siku. Ya, alas dan tinggi itu membentuk sudut siku-siku dan alas tidak harus di bawah. Yang penting statusnya kalau ada dua sisi yang membentuk sudut siku-siku itu bisa disebut sebagai alas gitu ya. Nah, contohnya gini teman-teman. Ini dan ini itu kan membentuk sudut siku-siku itu ada siku-sikunya. Jadi kalau kita ambil yang 3 sebagai alas maka tingginya pasti 4. Kalau 4 menjadi alas maka tingginya pasti 3. Itu cirinya seperti itu. Jadi sebenarnya siswa tidak bisa menjawab ini bukan karena tidak bisa mengoperasikan perkalian pembagian, bukan karena tidak bisa membedakan keliling dan luas, bukan, atau bahkan tidak tahu rumus luas segitiga, itu bukan seperti itu. Tapi pemahaman akan alas dan tinggi dari suatu segitiga itu yang paling vital gitu ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Pada waktu pembelajaran IPS terlihat guru sudah di dalam kelas, namun yang di dalam hanya 6 orang dari 21 peserta didik. Sedikit sekali gitu ya. Sebagian malah lari-lari di luar kelas. Sebagian ada di kantin, padahal waktu jam IPS-nya sudah masuk gitu ya. Sementara waktu sudah menunjukkan 15 menit dari jam mulai pelajaran. Jadi kan sudah terlambatnya sudah keterlaluan ini, udah 15 menit ya. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah dalam pembelajaran IPS adalah titik-titik. Coba kita lihat opsi A. Pengaturan jadwal pembelajaran IPS yang tidak sesuai dengan karakteristik IPS ini tentu tidak boleh disalahkan itu ya. Kalau masalah jadwal itu ya. Yang B, guru masuk kelas pada saat waktu istirahat belum selesai. Nah, di situ sudah terlihat bahwa menunjukkan 15 menit dari jam mulai pelajaran berarti bukan masalah waktu istirahat gitu ya. Yang C, guru tidak menggunakan media. Nah, konsep media ini hubungannya dengan apa namanya itu? Ini tidak ada hubungannya ya, tidak ada hubungannya dengan media. Gitu ya. Ini masalah kedisiplinan siswa, ketidaktertarikan siswa. Ya. Yang D, pada kegiatan pembelajaran guru lebih aktif dibanding siswa. Tidak juga ya. Guru masuk sudah pada waktunya, kemudian masih ditunggu 15 menit, tapi juga masih 6 orang. Itu berarti tidak ada hubungannya dengan lebih aktif. Yang E, sebagian peserta didik tidak tertarik. Nah, ini masalah minat, ketidaktertarikan ya. Jadi ini nggak mungkin. Yang kemungkinan besar ini jawabannya teman-teman. Tidak tertarik mengikuti pelajaran IPS. Buktinya apa? Sudah 15 menit berjalan belum juga masuk, artinya ogah-ogahan gitu ya. Tidak tertarik dengan pembelajaran IPS. Berikutnya, Bu Yuri sedang menyusun rencana pembelajaran pada kompetensi dasar materi matematika kelas 5. Menjelaskan skala melalui denah. Saya ulangi lagi, menjelaskan skala melalui denah. Indikator pencapaian kegiatan pembelajaran yang sesuai yang mana, teman-teman? Ini. Kalau kita lihat ya, teman-teman, menjelaskan skala melalui denah ini kan masuk dalam ranah C2 gitu ya. Ranah C2. Menjelaskan itu memahami sama gitu ya. Setara gitu ya. Kalau kita lihat opsi A, menjelaskan, itu berarti ya C2. Menggambarkan, menjelaskan, ini juga C2. Menentukan, nah menentukan ini masuknya di C3. Menentukan luas, menentukan keliling, dan lain-lain itu C3. Menentukan denah peta yang sesuai dengan, nah ini juga C3. Menentukan jarak sebenarnya ini juga C3. Nah, kuncinya apa? Kalau kita menentukan indikator pencapaian kegiatan pembelajaran ya harus disesuaikan dengan kata kerja operasionalnya. Kemampuan yang akan diukur. Kalau A dan B itu C2,
Sementara di soal C2 itu berarti bersesuaian. Lalu pilih mana antara A dan B? Kita lihat tadi, menjelaskan skala. Jadi menjelaskan skala melalui denah. Kalau kita jawab yang A, menjelaskan pengertian denah. Kalau siswa hanya dijelaskan pengertian denah, apakah dia bisa mengerti tentang skala? Ya tentu tidak bisa. Jadi harus ada gambarnya, kemudian denah itu seperti apa, hubungannya dengan skala apa. Maka jawaban yang paling tepat opsi B. Seorang siswa sedang melakukan pengamatan torso tulang badan pada manusia. Saat melakukan pengamatan, siswa tersebut menuliskan ciri-cirinya. 1. Bagian ujung depan melekat pada tulang dada, bagian belakang melekat pada tulang belakang di bagian punggung. Yang nomor 2, tulang tersebut berbentuk pipi. Oke, langsung saja kita lihat gambarnya gitu ya. Oke, kita langsung saja lihat pada gambar gitu ya teman-teman ya. Oke, tadi soalnya itu bagian ujung depan melekat pada tulang dada. Tulang dada itu yang ini teman-teman. Ya, yang melekat pada tulang dada, bagian belakang pada ruas ruang belakang itu pasti semua ya. Nah, tulang berbentuk pipi ini pasti berarti ini teman-teman, rusuk sejati. Rusuk sejati itu semua dari rusuk sejati itu melekat pada tulang dada. Ya. Bedanya apa dengan rusuk palsu? Kalau rusuk palsu ini, itu bagian depannya itu melekat pada tulang rusuk atasnya. Ini lihat ini melekat tulang rusuk di atasnya. Itu namanya tulang rusuk palsu. Nah, kalau tulang rusuk sejati itu melekat pada dada semua. Gitu ya. Kalau rusuk palsu melekat pada tulang rusuk yang ada di atasnya atau rusuk sejati, ya. Melekat pada tulang rusuk sejati. Kemudian yang ketiga rusuk melayang. Kalau rusuk melayang itu bagian depannya tidak melekat, ya. Hanya melayang-layang bagian belakangnya pada tulang belakang. Bedanya itu ya teman-teman, membedakan antara rusuk sejati, rusuk palsu, dan rusuk melayang. Jawaban yang paling tepat ya tulang rusuk sejati. Next berikutnya, indikator pembelajaran yakni peserta didik mampu membedakan karakteristik geografi dan kehidupan ekonomi. Oke, langsung saja kita tandai ya, membedakan. Jenis instrumen. Nah, kalau kita ditanyai tentang jenis instrumen, pasti kita langsung fokus ke kata kerja operasionalnya. Ini mengukur tentang kemampuan apa. Nah, membedakan itu sama dengan menganalisis teman-teman, sama dengan membandingkan juga. Jadi proses menganalisis membandingkan, sampai di membandingkan. Nah, bisa membedakan otomatis bisa membandingkan. Jadi prosesnya adalah dari analisis sampai ke membandingkan. Fokusnya ke C5-nya saja teman-teman, ke C5-nya. Nah, karena C5 ini berarti kita diminta untuk ini ranahnya adalah ranah pengetahuan. Yang agak berbeda itu di C3. C3 itu bisa pengetahuan, bisa keterampilan. C6 itu khusus keterampilan. Biasanya seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Kalau kita lihat opsi A, produk itu keterampilan. Unjuk kerja itu keterampilan. Non-tes ya, penilaian non-tes itu biasanya penilaian sikap. Tertulis itu tes pengetahuan. Pembuatan proyek, tes proyek itu keterampilan juga. Jadi jawaban otomatis kelihatan ya, maka jawaban yang paling tepat opsi D itu. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, pendapatan per kapita relatif stabil, sumber daya alam mendorong perekonomian, tidak stabilnya harga-harga bahan pokok, areal pertanian semakin hari semakin berkurang, kualitas hidup semakin menurun. Ya. Oke, mana yang termasuk padatnya dampak dari padatnya penduduk yang terkonsentrasi di Pulau Jawa? Kalau padat penduduknya otomatis areal pertanian semakin berkurang. Ini pasti. Ini digunakan untuk pemukiman dan perumahan. Ya. Pembangunan gedung industri juga masuk di situ. Pasti areal pertanian semakin sempit. Ya. Kemudian kualitas hidup juga semakin menurun. Faktor sampah semakin padat penduduknya, maka penumpukan sampah juga semakin besar. Gitu ya. Ada dua ini. Yang kalau tiga yang 1, 2, 3 itu tidak terpengaruh secara signifikan. Jadi pendapatan per kapita relatif stabil juga tidak bisa karena terlalu banyak penduduk, pasti ada kesenjangan sana sini. Gitu ya. Gitu ya. Sumber daya alam mendorong perekonomian. Bagaimana sumber daya alam mendorong perekonomian? Areal pertanian, kehutanan aja sudah mungkin diubah menjadi area
area-area perumahan, gedung, dan lain-lain. Gitu ya. Tidak stabilnya harga pokok itu juga tidak terpengaruh langsung. Maka jawaban yang paling tepat adalah 4 dan 5. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang menghendaki untuk belajar e-book ya, belajar dari e-book karena mungkin waktu yang tidak memungkinkan untuk mempelajari yang ada di YouTube ya, yang terlalu banyak gitu ya. Jadi teman-teman bisa membeli e-book untuk seleksi akademik PGSD. Nah, semuanya ini disarikan dari FR Pretest PBG di tahun 2022 yang jumlah soalnya banyak sekali gitu ya teman-teman ya. Ada sekitar 800 halaman gitu ya. Dan kami juga akan berikan bonus tryout-nya. Harganya hanya 50.000. Silakan teman-teman yang berminat menghubungi nomor yang ada di kontak ini gitu ya. Oke, mari kita saja mulai untuk pembelajaran kali ini. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Semoga untuk pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.